sesi tanya jawab setelah semua narasumber menyampaikan materinya ya. Nah, pemateri atau narasumber kita yang pertama sudah berbagi pengalaman kepada kita semua. Selanjutnya kita akan lanjut kepada narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kak Dava Novembri. Nah, Kak Dava ini telah melaksanakan magang di Kementerian Agama Pusat, yaitu di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Langsung saja kita sapa narasumber kita malam hari ini. Halo Kak Dava Novembri, sudah bergabung Kak? Halo, udah. Oke, apa kabar Kak Dava malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-teman udah gak sabar nih Kak untuk mendengarkan sharing pengalaman dari Kak Dava. Jadi langsung saja Kak, kepada Kak Dava dipersilahkan untuk berbagi pengalamannya kepada kita semua. Oke, tadi udah disampaikan sama Kak Indira juga ya mengenai magang di Kemendikbud. Nah, untuk sesi sekarang ini magang di Kemenak gitu ya. Alhamdulillah saya dan teman-teman saya pada mulai di bulan September kalau nggak salah itu mulai magang di Kemenak, tepatnya di Direktorat PD Pontren atau Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Nah, untuk Direktorat PD Pontren ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Pusat. Jadi lokasinya itu ada di Kemenak Pusat gitu. Adanya kalau nggak salah di Jalan Lapangan Banteng gitu. Deket lah sama Masjid Istiqlal gitu. Nah, teman-teman di sini kan kalau nggak salah salah satu syarat dari pelaksanaan magang nanti itu adalah untuk syarat tempat ya. Untuk syarat tempat itu lembaga pendidikan sekolah sama lembaga pendidikan non sekolah. Nah, untuk lembaga pendidikan sekolah ini ya teman-teman sudah mengetahui gitu bahwasanya ya di setiap lembaga pendidikan manapun teman-teman pastinya nantinya akan diterima gitu untuk magang di sana gitu. Nah, kalau untuk lembaga pendidikan non sekolah ini kan kalau di Kemenak ini kan jatuhnya lembaga pendidikan non sekolah. Nah, di Pendis ini sebenarnya punya banyak direktorat gitu selain PD Pontren. Jadi teman-teman itu sebenarnya berpeluang untuk bisa magang di Pendis di Dirjen Pendis Kemenak Pusat gitu. Nah, ada Direktorat Pendidikan Madrasah, terus ada Direktorat GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, terus ada Direktorat PTKI atau Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, terus ada Direktorat PAI, Pendidikan Agama Islam, sama terakhir Direktorat PD Pontren. Nah, untuk setiap direktoratnya itu memiliki banyak subdit gitu. Jadi di bawah Pendis itu ada direktorat. Nah, di bawah direktorat itu ada namanya subdit. Nah, nanti teman-teman itu ketika sudah membentuk kelompok terus diterima di direktorat tersebut, nantinya teman-teman dalam satu kelompok itu akan dibagi menjadi ke dalam beberapa subdit yang ada gitu. Nah, sebagai contoh kalau di tempat saya itu di PD Pontren itu ada 5 subdit. Ada subdit kesetaraan, ada subdit PMDT atau pendidikan madrasah diniyah dan takmiliyah. Terus ada PDMA pendidikan diniyah dan mahat ali. Terus ada pendidikan pesantren sama pendidikan Al-Qur'an. Nah, selain itu teman-teman nantinya juga akan bisa ditempatkan di bagian tata usaha gitu. Jadi dalam satu direktorat itu teman-teman bisa ditempatkan di berbagai macam subdit gitu. Jadi peluangnya itu nggak cuma di satu subdit atau di satu direktorat aja gitu. Nah, nantinya teman-teman juga akan merasakan sendiri gitu bahwasanya mata kuliah manajemen pendidikan itu sangat-sangat berguna gitu di subdit di direktorat PD Pontren karena memang kita bersentuhan langsung dengan pendidikan khususnya pendidikan Islam ya kalau di PD Pontren kayak gitu. Nah, kemudian kalau pengalaman di Direktorat PD Pontren itu ya pengalamannya banyak banget karena kan sebagai syarat magang itu kan kalau nggak salah kita melaksanakan magang itu minimal sebanyak 36 hari gitu. Nah, dalam hal ini kan kita nggak full 1 bulan kan, pasti ada WF
ada WFH-nya, terus ada liburnya juga gitu. Nah, kalau di Direktorat PD Pontren itu kita dari Senin sampai hari Jumat. Nah, tapi karena kondisi pandemi kayak gini kan kita jadi ada beberapa waktu kalau misal waktu itu kan pernah tuh sempat menak Menteri Agama COVID. Nah, jadi salah satu gedung itu tuh kita di WFH-in. Nah, uh, apa namanya resiko kita WFH itu ya kita kalau kita nggak ada kerjaan sama sekali kayak gitu kalau WFH. Nah, WFA ini kalau dari kesepakatan saya sama kelompok saya itu kita sepakat untuk tidak dijadikan jam masuk kerja gitu. Jadi kita nambah hari lagi untuk bisa menggenapkan 36 hari. Akhirnya kita lepas atau pelepasan magang itu di tanggal 13 November. Nah, jadi kurang lebih 3 bulan lah kita magang di PD Pontren, Direktur PD Pontren. Nah, kalau saya sendiri masuknya waktu itu di Subdit Pendidikan Pesantren. Nah, di pendidikan pesantren ini yang saya lakukan apa aja gitu. Yang pasti basic dasar itu teman-teman harus bisa mengoperasikan mesin fotokopi. Itu itu udah paling dasar banget gitu. Nah, teman-teman yang tadi benar apa kata Kak Indira gitu, teman-teman itu harus berani atau memulai sendiri gitu komunikasi. Artinya harus ada inisiatif dari teman-teman soalnya nanti kan circle kita itu kan bukan bukan yang seumuran sama kita ya. Circle kita itu kan bisa bapak-bapak, bisa kakek-kakek, bisa ibu-ibu, bisa nenek-nenek. Nah, kebanyakan dari mereka itu sebenarnya ada beberapa yang memang belum paham teknologi gitu. Kayak misalnya cara mengoperasikan laptop atau komputer itu masih ada beberapa fitur yang mereka itu belum ketahui. Nah, dan disinilah peranan kita sebagai mahasiswa yang magang di lokasi tersebut harus bisa berinisiatif kayak gitu. Meskipun sesederhana mungkin gitu mengaktifkan USB tethering dari HP ke komputer kayak gitu. Itu hal yang kayak gitu nanti bakalan teman-teman ketahui gitu, akan teman-teman temui gitu bahwasanya oh ternyata masih banyak ya karyawan ataupun staf yang kerjanya di kementerian yang masih belum paham gitu ya, masih belum paham bersentuhan langsung dengan teknologi ataupun dengan sistem operasi komputer dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah teman-teman harus berinisiatif kayak gitu. Nah, pasti akan banyak pertanyaan gitu. Terus di hari pertama apa sih yang harus kita lakukan di tempat magang? Yang pasti pertama tadi komunikasi dan inisiatif. Soalnya kalau misal kita nggak inisiatif sama komunikasi, ya kita ada dua kemungkinan ya kita yang dikasih kerjaan seabrek ataupun yang kedua ya kita didiemin gitu. Kita dianggurin kayak gitu. Makanya kalau pengalaman saya pertama itu saya minta ajarin mesin fotokopi itu kayak gimana gitu. Terus untuk 1 bulan ke depan atau 1 minggu ke depan nanya nih sama kepala subdit, Pak, kira-kira pekerjaan saya apa ya di sini, apa yang bisa saya bantu kayak gitu. Nah, kemudian poin yang nggak kalah penting adalah teman-teman itu harus bisa membangun relasi. Meskipun nanti circle teman-teman itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu, tapi teman-teman itu harus bisa menjaga terus harus bisa membangun relasi. Nah, yang paling penting membangun relasi ini tadi apa kata Kak Indira itu benar harus disiplin dan juga menjaga etika dan karena teman-teman ini kan membawa alma mater universitas, terus teman-teman juga membawa alma mater jurusan. Jadi ketika teman-teman itu sudah bisa memberikan citra yang baik, pastinya nanti teman-teman ke depannya akan bermanfaat gitu buat adik-adik tingkatnya yang nantinya akan magang di tempat teman-teman kayak gitu. Terus yang kedua, teman-teman mungkin nantinya ketika teman-teman sudah lulus dari jurusan MP, teman-teman bisa apply di situ dengan mudah kayak gitu. Karena teman-teman sebelumnya sudah memiliki pengalaman dan juga relasi di dalam tempat magang tersebut kayak gitu. Nah, untuk pengalaman lainnya, kebetulan kalau di Subdit Pendidikan Pesantren ini kan dia ada 2 program besar. Yang pertama itu ada pembinaan moderasi beragama, sama yang kedua itu ada program bimbingan teknis untuk pesantren ataupun pendidikan madrasah yang berada di desa pelosok. Nah, ini nanti teman-teman akan bersentuhan langsung dengan PPT, Word, Excel, kayak gitu-gitu. Excel untuk apa? Nantinya teman-teman akan membuat laporan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Terus untuk di PPT nantinya teman-teman akan disuruh buat PPT presentasi untuk nantinya digunakan pada program moderasi beragama. Nah, teman-teman kalau misalnya membuat PPT-nya kurang menarik nanti akan dikomplain kayak gitu. Nah, makanya selama kita kuliah bikin makalah, bikin PPT itu harus sebisa mungkin diasah gitu kemampuannya untuk bisa bikin PPT yang mumpuni kayak gitu. Karena kan tingkatan kita magang itu kan kalau di Kemenak itu kan udah nasional ya.
gitu. Jadi kalau teman-teman itu nantinya dilihat PPT-nya itu yang PPT yang kurang mumpuni, nanti teman-teman juga tidak akan dipercaya lagi gitu untuk disuruh atau diminta buat PPT gitu. Nah, terus pengalaman saya lainnya ketika magang itu yang pertama adalah sangat berguna skill kita ketika kita aktif berorganisasi. Karena di program moderasi beragama ini kita itu tidak diminta teori, ya, tidak diminta teori ataupun yang berhubungan dengan mata kuliah, enggak. Tapi kita itu diminta keahlian kita dalam organisasi. Karena di program moderasi beragama ini kan dilaksanakan secara offline ya. Nah, nanti kalau teman-teman dapat gitu ya, dapat di subdit pendidikan pesantren, terus ada program moderasi beragama lagi secara offline, nanti teman-teman akan akan bersentuhan langsung lah dengan kayak misalnya korlap, terus mungkin teman-teman kalau bisa MC nanti teman-teman nge-MC di situ gitu, jadi moderator, terus teman-teman yang bisa PDD nanti teman-teman akan mengurus segala bentuk dokumentasi dah, pokoknya segala macam itu, pokoknya kayak kalau saya pribadi ngerasain kayak saya di acara itu kayak ngerasa divisi acara iya, PDD iya, terus humas juga iya, terus administrasi juga iya. Jadi kayak semuanya itu kita benar-benar kita yang kelola gitu, nggak ngerti kita dimanfaatin atau gimana, tapi ya itulah pengalamannya gitu. Nah dari situ juga teman-teman juga nantinya akan dikenal oleh karyawan-karyawan lainnya gitu, karena teman-teman memiliki kompetensi yang unggul kayak gitu. Nah mungkin kurang lebih itu sih kalau pengalaman di Direktorat PD Pontren atau di Subdit Pendidikan Pesantren. Intinya apa yang teman-teman dapat dari kuliah itu jangan sampai teman-teman itu tidak aplikasikan gitu, karena ketika teman-teman mengaplikasikan pasti teman-teman itu akan dilihat gitu kompetensinya, dan ketika nanti teman-teman kedepannya ngelamar di PD Pontren ataupun magang di PD Pontren, nanti teman-teman sudah nggak diragukan lagi, nggak dipertimbangkan lagi, karena teman-teman sudah punya track record di sana. Kemudian kalau pekerjaan lainnya ya pasti intinya dengan berkenaan dengan tata kelola, administrasi, surat menyurat, terus teman-teman juga nanti akan belajar gitu mengenai surat menyurat, isinya kontennya seperti apa, terus penginputan proposal BIMTEK dan lain sebagainya gitu. Pasti teman-teman akan belajar hal-hal itulah gitu. Nah, kemudian gimana sih Bang supaya bisa magang di PD Pontren? Yang pasti prosedurnya sama ya semua, mau dimanapun. Tapi kalau dari pengalaman saya gitu sama teman-teman magang di PD Pontren itu, pertama kita itu pasti membentuk kelompok dulu ya. Kalau nggak salah maksimal itu 6 orang. Nah, kita membentuk kelompok dulu, jadi bisa kelompok, bisa individu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya sudah diputuskan mau kelompok atau individu, kalau misalkan kelompok, teman-teman nanti diskusikan gitu. Diskusikan buat list tempat magang yang menjadi tujuan teman-teman, kelompok teman-teman gitu. Nah, untuk menentukan tempat magang ini, apa namanya, benar tadi kata Kak Indira, jangan kayak udahlah di mana aja yang penting gue magang gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Soalnya ini kan menjadi apa ya, akan bisa menjadi waktu untuk kita ke depannya itu kita memiliki privilege gitu. Jadi manfaatkan betul momen magang ini, meskipun ini kita magang jatuhnya akademik ya kan, ada di SKS, tapi manfaatkan betul supaya teman-teman itu bisa ke depannya apa namanya, bisa ke situ gitu, arahnya bisa ke tempat magang lagi, kayak misalnya Kak Adnan sekarang bisa terus gitu di Merial Institute kayak gitu. Nah, jadi untuk menentukan tempat magang ini, pertama tentukan tujuan teman-teman di tempat magang itu. Kayak misalnya di kenapa sih saya sama teman-teman saya itu di PD Pontren? Misalnya salah satunya itu karena ya di PD Pontren itu kita akan bersentuhan langsung dengan mata kuliah kita gitu. Kayak misalnya sarana prasarana, terus humas, terus komunikasi organisasi kayak gitu. Jadi kita bisa lebih mengaplikasikan mata kuliah yang udah pernah kita dapat, dan juga apa yang kita dapat di organisasi kita lebih bisa aplikasikan di situ kayak gitu. Dan ya tingkat kementerian gitu ya. Siapa sih di sini yang nggak mau kerja di tingkat kementerian? Nah pasti teman-teman pengen lah gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu tujuannya gitu. Kemudian yang kedua itu jangan apa ya, teman-teman kalau misalnya mau di kementerian itu kan jauh-jauh tempatnya ya. Nah itu ditentukan juga waktu sama lokasi domisili teman-teman gitu. Jangan sampai teman-teman itu malah menyusahkan teman-teman sendiri. Kayak misalnya saya sih sebenarnya berpengalaman
di Kemenak Pusat, rumah di Depok, jauh banget gitu. Sedangkan kita masuk jam setengah delapan, jam setengah delapan. Nah, pada akhirnya yang rumahnya jauh kita ngekos di daerah sana gitu. Nah, itu kan memberatkan kita lagi gitu. Cuman ya karena kita sudah diterima, ya udah kita terima konsekuensinya seperti apa gitu. Intinya jangan sampai memberatkan teman-teman. Terus untuk selanjutnya itu ya prosedurnya sama seperti yang lainnya, membuat surat oleh masing-masing tempat yang udah teman-teman tentukan. Nanti teman-teman uh, apa namanya ambil channelnya gitu. Kalau misalnya di PD Pontren ya udah boleh ke saya atau ke teman-teman kelompok saya yang lainnya. Ambil channel itu misalnya kayak ada nomor kontak bagian tata usahanya atau nomor adminnya dan lain sebagainya gitu atau nomor humasnya gitu. Teman-teman harus bisa menemukan channel itu gitu. Nanti setelah itu baru teman-teman melakukan komunikasi kepada channel yang sudah dapat. Itu sih paling kurang lebih ya kalau di PD Pontren khususnya magang di PD Pontren. Itu aja paling Septi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oke, terima kasih Kak Dava atas sharing pengalamannya Kak. Wah, sangat jelas sekali ya tadi sudah disampaikan oleh Kak Dava mulai dari prosedurnya, kemudian pelaksanaan di tempat magangnya juga tadi sudah dijelaskan. Dan saling melengkapi ya tadi dengan materi dari Kak Indi. Oke, Kak Dava jangan dulu keluar ya Kak, karena nanti kayaknya bakal ada pertanyaan nih dari teman-teman yang lain. Oke, Septi. Jadi kita tunggu narasumber yang lain selesai, nanti kita akan ada sesi Q&A. Terima kasih Kak Dava. Sama-sama. Oke, teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Kak Dava Novembri mengenai prosedur pelaksanaan magang di Kemenak, yaitu di PD Pontren ya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Dava. Saling melengkapi dengan materi Kak Indi sebelumnya, yang mana kita tentunya ya harus menjaga komunikasi dan kita juga harus inisiatif tentunya nanti di sana. Dan tadi juga sudah disampaikan tentang prosedur magang ya sebelum magangnya, mulai dari membentuk kelompok, kemudian menentukan tujuan tempat kita, kemudian menyesuaikan domisili dan waktu kita, dan tadi juga sudah disampaikan tentang memanfaatkan momen magang kita. Nah, dan tentunya setelah ini masih ada beberapa narasumber yang menarik lagi dan pastinya akan menambah insight kita semua nih pada malam hari ini. Nah, narasumber kita yang ketiga yaitu ada Kak Ivan Aimudin yang telah melaksanakan magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Banten. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita, Kak Ivan. Selamat malam. Halo Kak Ivan, sudah bergabung? Halo, selamat malam. Oke, apa kabar Kak Ivan malam hari ini? Alhamdulillah, makin subur, makin sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya, pandemi semakin subur ya Kak. Ya, alhamdulillah. Oke, langsung saja Kak Ivan, teman-teman sudah tidak sabar tentunya mendengarkan sharing dari setiap pemateri, jadi langsung saja Kak Ivan untuk berbagi pengalamannya kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Septi atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ke kakak-kakak, ke abang-abang, dan juga ke teman-teman, izin sedikit berbagi pengalaman ya, mungkin lebih tepatnya, atau kita sharing aja kalau pengalaman, ada yang lebih berpengalaman dari saya pribadi, seperti itu. Oke. Ini hampir semua join ya, terutama di angkatan 2018. Sebelum mulai, kayaknya biar semuanya pada aktif dulu. Kalau saya bilang mahasiswa MP, semuanya bilang cerdas, hebat, bermartabat. Bisa ya? Bisa Kak. Oke, yuk kita mulai. Mahasiswa MP, cerdas, hebat, bermartabat. Oke, terima kasih buat semuanya. Tepuk tangan dulu masing-masing. Ya, baik. Teman-teman, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal, terutama ke kakak-kakak pemateri yang lainnya. Saya mohon izin. Ya, baik. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa mahasiswa MP cerdas, hebat, bermartabat? Karena saya yakin setiap mahasiswa MP pasti akan dibentuk ataupun akan dibina
melalui matkul-matkul yang ada menjadi seseorang yang cerdas, hebat, dan tentunya bermartabat. Karena tiga hal ini tentu saja wajib atau nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena mahasiswa MP sendiri merupakan calon pemimpin yang dibentuk di jurusan manajemen pendidikan. Oke, baik. Untuk pengalaman mungkin tidak beda jauh dengan Kak Dava dan kakak-kakak yang lainnya. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal di sini. Yang pertama, baik lagi ke teman-teman semua, untuk magang ini, teman-teman tujuannya atau goals yang ingin teman-teman capai itu seperti apa. Itu langkah pertama yang teman-teman harus pikirkan sebelum teman-teman memilih tempat magang. Nah, jadi teman-teman di sini pikirkan dulu, ketika gua magang, gua mau ngapain nih? Apakah hanya formalitas belaka, atau memang untuk batu loncatan gua, atau memang niat gua kerja di sana, seperti itu. Jadi teman-teman harus menentukan itu terlebih dahulu. Goals, tujuan, serta niat teman-teman magang ini akan jadi seperti apa teman-teman kelanjutannya. Kalau misalkan formalitas, ya udah banyak pilihan di tempat-tempat formalitas, teman-teman nanti masuk juga ala kadarnya dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman punya tujuan yang lain, itu harus teman-teman pikirkan dan perlu cara-cara untuk merealisasi hal tersebut. Selanjutnya, setelah teman-teman memikirkan goals yang teman-teman ingin capai, teman-teman kemukakan dulu di dalam diri teman-teman skill apa yang teman-teman punya gitu. Sebelum nanti teman-teman menentukan tempat magang yang akan dipilih oleh teman-teman. Kira-kira teman-teman skillnya di mana nih? Misalkan teman-teman skillnya di bidang humas dan lain sebagainya, berarti tadi bisa masuk ke KMRI atau ke Kemenag bagian pontrennya. Nanti teman-teman punya skill yang lainnya, nanti itu teman-teman harus miliki skill-skill tersebut di samping skill dasar yang harus teman-teman miliki. Karena setiap di tempat magang, terutama di dinas-dinas ataupun nanti di Kemenag ataupun Kemendikbud dan kementerian-kementerian lainnya, skill dasar yang teman-teman harus miliki adalah minimal teman-teman harus mengerti dasar-dasar Microsoft, baik itu Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Word, dan Microsoft lainnya. Itu hal dasar yang harus teman-teman miliki atau skill dasar yang harus teman-teman miliki. Selanjutnya, untuk memilih tempat magang ketika di zaman saya, atau tepatnya 2017, kita diberikan kebebasan, yaitu baik itu magang secara individu ataupun kelompok. Ketika individu, teman-teman bisa memilih juga, baik itu individu atau kelompok ya, teman-teman bisa memilih antara di sekolah ataupun di dinas ataupun di tempat-tempat yang memang memungkinkan untuk menerima magang. Nah, itu juga teman-teman harus tentukan, teman-teman nih mau individu atau mau berkelompok. Setelah nanti teman-teman dapatkan, baru dicari teman-teman mau ke dinas, ke sekolah, kementerian, atau enggak ke balai diklat dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus tentukan juga. Nah, cara apply magang tadi sedikit sudah disentil oleh Kak Dava mengenai cara apply magang. Kalau pengalaman saya, sebelum saya melakukan magang, sebelumnya memang saya awal-awal magang itu ingin secara berkelompok dengan Kak Dava, Detri Dava Sadid, dengan Kak Adnan, Kak Mumu. Itu awalnya kita ingin di Kemendikbud. Tapi karena memang waktu itu mepet dan lain sebagainya dan banyak pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk magang sendiri. Dan kebetulan waktu itu saya magang memilih di daerah saya, tempat tinggal saya, dan saya memilih di Dinas Pendidikan Kota. Langkah pertama saya waktu itu alhamdulillah sih, hari Jumat saya survei dulu apakah tempat ini magang menerima mahasiswa magang atau tidak. Jadi teman-teman harus survei juga lokasi yang akan teman-teman tuju ini apakah menerima mahasiswa magang atau memang tidak, karena kebetulan kemarin-kemarin itu banyak beberapa bidang ya atau beberapa bagian khususnya di Kemendikbud yang tidak menerima mahasiswa magang karena ya berbenturan dengan COVID. Nah, itu teman-teman harus pikirkan juga ketika memang tempat yang akan teman-teman tuju itu apakah menerima mahasiswa magang atau tidak, itu harus ditentukan. Dan waktu itu saya masuk menanyakan dan langsung diminta surat, saya ajukan. Hari Seninnya saya langsung masuk seperti itu, dan alhamdulillah waktu itu masih diberi kelancaran karena yang mungkin dibantu juga ya, maksudnya dibantu dengan keadaan yang ada, karena walaupun ada keadaan COVID dan lain sebagainya, tapi banyak manfaat yang akan kita dapatkan seperti itu ketika kita mampu memanfaatkan kesempatan yang ada seperti itu. Terus pengalaman di tempat magang juga, dan waktu itu saya 2 bulan, tapi karena saya mengalami
Waktu itu dicoba oleh Allah, saya sakit selama 2 minggu, jadi magang saya jadi mundur. Yang awalnya harus selesai di November, bareng teman-teman, saya mundur 1 bulan. Akhirnya saya selesai di Desember untuk magang. Nah, untuk kegiatan-kegiatan selama magang, ketika saya akan mengambil atau memilih tempat magang, saya berpikir bahwasanya saya magang ini bukan hanya formalitas bagi saya pribadi, tetapi saya magang ini yang pertama untuk mengaplikasikan apa yang saya dapatkan selama perkuliahan, karena nanti betul tadi kata Kak Dava, banyak hal-hal yang kita dapatkan di perkuliahan itu akan terrealisasikan. Contohnya, yaitu tadi kemampuan kita terhadap IT atau Microsoft, kemampuan kita dalam manajerial, kemampuan kita dalam misalkan kita biasa public speaking. Nah, ketika kegiatan kita biasa ditawarkan untuk menjadi MC dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu harus dipersiapkan. Dan juga waktu itu saya magang ini saya jadikan sebagai batu loncatan. Jika memang nanti ada rezeki saya untuk terus di tempat magang saya, ya berarti alhamdulillah. Kalaupun tidak, yang penting saya sudah memiliki kemampuan yang saya miliki gitu. Sebagai seorang ya yang mungkin siap bekerja di bidang hal tersebut seperti itu. Nah, nanti yang perlu teman-teman perhatikan juga ketika teman-teman ngambil tempat magang, itu biasanya ada bagian-bagian. Bagian-bagiannya contoh, kalau di Dinas Pendidikan Kota itu terdiri dari beberapa bagian, ada bidang SD, bidang PAUD, bidang SMP, bidang kebudayaan, bidang GTK, PEP, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman, kalau biasanya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, terutama saya kemarin, ditanya, kamu mau masuk ke bagian apa magang kamu? Nanti kamu mau seperti apa di magang kamu? Nah, itu biasanya ditanyakan. Nah, jadi teman-teman harus punya gambaran dulu. Jadi teman-teman nanti bakalan magang di bagian mana. Entah kalau kementerian tadi seperti apa, entah itu dipersiapkan. Kalau saya di Dinas Pendidikan Kota, itu ditanyakan, kamu mau masuk kemana? Nanti kamu mau berapa bulan itu saya ditanyakan. Nah, waktu itu saya milih di bidang PAUD, karena di bidang SMP dan SD dan lainnya itu menurut saya kurang menarik. Entah kenapa saya menarik di bidang PAUD. Oke, saya masuk, nanti di bidang PAUD, hal yang pertama teman-teman lakukan ketika teman-teman masuk atau diterima di tempat magang teman-teman, menurut saya pribadi, yang pertama, teman-teman harus sering berkomunikasi dengan apa namanya, pamong teman-teman, pamong di tempat magang itu perlu perlu sekali. Teman-teman harus membangun networking yang kuat dengan pamong teman-teman. Jangan sampai ada hal yang kurang baik dari atau ada istilah kurang baik dari pamong teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman harus pamong di tempat magang maksudnya ya. Jadi nanti kan teman-teman ada pamong di tempat magang dan juga ada pembimbing dari jurusan. Nah, selanjutnya bagi saya pribadi juga, ketika saya masuk ke tempat magang, saya networking atau relasi saya tidak mau hanya mendapatkan di bidang saya atau bidang PAUD tersebut. Tetapi ketika memang ada waktu senggang ataupun memanfaatkan jam istirahat dan jam-jam yang sekiranya dapat dimanfaatkan, nah kita coba bangun networking. Misalkan kita berkomunikasi, sekedar sapa, say hello, dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa aja kita berlanjut ke jenjang berikutnya. Maksudnya ke tahapan-tahapan selanjutnya, ya, entah itu ngobrol dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti bisa berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Untuk pembagian job description, itu kan biasanya diberitahukan oleh pamong. Nah, tetapi kita juga harus bisa berkomunikasi juga. Misalkan nih, dari sana kan kebanyakan apa namanya, saya mendapatkan stigma dari cutting-cutting itu, ketika lu magang ya lu cukup fotokopi aja lah, lu siapin aja cara lu fotokopi dan lain sebagainya. Nah, tentu saya pribadi tidak mau hal demikian. Contoh, saya magang capek-capek menyisikan waktu saya, kok saya cuma hanya fotokopi. Nah, saya tidak mau seperti itu gitu. Tetapi saya mencoba bagaimana ketika sebelum saya berangkat, hari ini gue harus dapat ini nih, hari ini gue harus bisa ini, dan hari ini gue harus melakukan ini. Nah, itu dikomunikasikan. Kalau saya alhamdulillah waktu itu dapat pamongnya enak juga. Jadi kebetulan ya pamongnya percaya juga sama saya. Contoh misalkan hari ini saya harus bisa belajar membuat surat untuk pemberitahuan atau enggak surat tugas. Nah, itu gimana caranya? Saya harus bisa melakukan hal tersebut gitu. Saya berkomunikasi dengan pamong, berkomunikasi dengan staff juga, dan kebetulan misalkan hari itu lagi ada surat dari atasan atau dari mana, dan surat untuk menugaskan seseorang. Nah, saya yang buat, saya belajar gitu. Tapi hal yang perlu teman-teman perhatikan juga,
teman-teman harus ketika memang teman-teman sudah bisa masuk ke ranah tersebut, teman-teman harus bisa membedakan antara teman-teman dibutuhkan dan juga teman-teman dimanfaatkan. Karena selama ini orang-orang magang itu selalu kata stigma dimanfaatkan. Kenapa? Karena ya udah gitu, lu anak baru, ya udah lu pasti nurut-nurut aja gitu. Nah, teman-teman harus bisa meminimalisir kata dimanfaatkan dengan cara teman-teman harus dibutuhkan gitu. Nah, itu setiap orang pasti berbeda-beda. Saya tidak bisa memberikan stigmanya, takutnya nanti malah jadi underestimate lah seperti itu. Nah, teman-teman harus bisa membedakan hal tersebut. Jadi antara teman-teman dimanfaatkan dan dibutuhkan. Karena jujur, ketika saya belum tahu hal tersebut, banyak hal yang menurut saya malah dimanfaatkan gitu. Ketika ya betul tadi kata Kak Dava juga, jadi kebanyakan kayak staff ataupun pejabat itu masih kurang dalam hal IT-nya. Nah, ketika mereka tahu kita bisa, biasanya lebih ke arah condong memanfaatkan. Jadi hal apapun, ya udah misalnya tuh anak magang aja, tuh anak magang aja. Nah, itu teman-teman harus bisa meminimalisir hal tersebut. Jangan sampai nanti teman-teman terkuras habis. Selanjutnya, di beberapa tempat magang juga, teman-teman harus bisa menganalisis juga gitu. Karena ya saya tahu yang saya bilang tadi, jangan sampai ketika teman-teman tujuannya bukan hanya formalitas, nah teman-teman tidak mendapatkan apa-apa gitu. Karena di beberapa tempat magang ada alokasi dana khusus untuk para peserta intern gitu. Jadi teman-teman mencoba menganalisis hal tersebut. Jadi kayak misalkan saya di Dinas Pendidikan, ya ini maksudnya kita berbicara jauh ya. Ada beberapa hal ketika memang tidak rutin, tapi ada untuk ibaratnya untuk uang bensin dan sebagainya itu teman-teman harus bisa menganalisis hal tersebut juga gitu. Terus jadikan juga menurut saya tempat magang sebagai tempat pengembangan diri teman-teman gitu. Jadi selain kita belajar, kita juga harus mengajarkan, tapi jangan sampai seolah-olah polanya kita yang selalu mengajarkan, karena itu kurang baik juga gitu. Tapi lebih baik menurut saya kita banyak belajar di tempat magang kita gitu. Jadi kalau saya pribadi jangan sampai teman-teman stigmanya itu hanya formalitas belaka gitu. Karena jujur pasti tempat magang itu menjadi batu loncatan buat teman-teman semua. Ini pengalaman diri saya pribadi gitu. Dan juga ketika kegiatan apapun, teman-teman harus seperti ini. Jangan sampai teman-teman ibaratnya terlalu menunjukkan diri teman-teman, dan jangan sampai juga teman-teman terlalu menutup diri teman-teman di tempat magang. Contohnya, teman-teman memiliki kemampuan A. Nah, teman-teman jangan terlalu over, gua paling bisa gitu. Jangan sampai seperti itu juga. Tetapi teman-teman usahakan harus selalu bisa ketika memang dibutuhkan. Contohnya misalkan cara atur Zoom meeting dengan live streaming seperti apa. Nah, itu kan artinya kita dibutuhkan karena memang tidak ada SDM yang mampu dalam hal tersebut. Nah, teman-teman, kalau memang sekiranya teman-teman mampu dan bisa, nah teman-teman berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak bisa, tolak dengan cara elit. Nah, tolak cara elit seperti apa ya? Mungkin nanti Kak Adnan lebih jago untuk nolak-nolak secara elitnya seperti itu ya. Atau nanti Kak Dava yang akan menjawabnya. Nah, jadi kalaupun nanti teman-teman tidak mampu atau tidak bisa melakukan sesuatu hal, teman-teman harus melakukan secara elit gitu. Karena apa? Karena kita harus menjaga stigma tempat magang kita untuk adik-adik kita. Jadi kita berpikir bukan hanya untuk diri kita pribadi, kalau menurut saya pribadi. Jadi karena waktu itu saya ingat kata-kata Pak Muarif, kalau kata Pak Muarif, kalian lakukan aja yang terbaik ketika memang kalian tidak mampu melakukan sesuatu hal, lebih baik kalian memang cukup diam dan jangan sampai stigma kalian jelek gitu. Karena efeknya nanti akan ke adik-adik kalian ketika memang nanti mereka akan masuk ke tempat magang yang kalian sekarang lakukan magang tersebut seperti itu. Nah, jangan sampai juga karena nanti saya yakin ketika teman-teman kegiatan atau magang di dinas ataupun di kementerian, biasanya di bulan-bulan magang kita itu banyak kegiatan-kegiatan dari dinas. Kegiatan-kegiatan itu yang menurut saya akan lebih mengasah soft skill teman-teman, baik itu soft skill maupun hard skill teman-teman. Itu tadi kata Kak Dava, misalkan di manajerialnya, ya apa manajemen SDM kita dipakai di situ, bagaimana cara kita mengatur kegiatan dan lain sebagainya. Terus humas misalkan cara kita menghubungi ke lembaga atau enggak cara kita menyampaikan surat dan lain sebagainya kayak gitu. Itu pasti bakalan dipakai juga ketika akan melaksanakan kegiatan, karena kalau misalkan kegiatan pasti kita akan dilibatkan gitu meskipun tidak dilibatkan secara full. Ada beberapa hal yang pasti
kita dilibatkan dan kita tidak dilibatkan. Tapi secara implementasinya pasti kita yang akan mengelola secara langsung seperti itu. Dan paling penting catatan dari saya, ketika teman-teman akan magang, jangan sampai teman-teman melupakan hal pokok atau goals yang tadi teman-teman capai di awal atau ingin capai di awal gitu. Dan juga kalau misalkan teman-teman magang di kementerian atau enggak di dinas, yang perlu teman-teman perkuat adalah kemampuan teman-teman mengenai administrasi. Baik itu administrasi persuratan dan administrasi lain-lainnya gitu. Itu sangat-sangat diperlukan skill dari teman-teman untuk pengadministrasian tersebut. Dan juga ketika teman-teman nanti magangnya individu, usahakan juga networking yang nanti teman-teman dapatkan itu bisa menjadi langkah atau enggak bisa jadi jembatan teman-teman untuk melaju ke jenjang selanjutnya, entah itu dalam dunia kerja ataupun hal lainnya seperti itu. Terus yang terakhir dari saya, teman-teman jangan lelah untuk belajar dan terus belajar. Do the best, be the best, you are is the best. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ivan atas sharing pengalaman yang luar biasanya kepada kita semua. Sangat menarik Kak. Apalagi mungkin sepengetahuan kita mungkin ada sebagian teman-teman yang magang itu di daerah Jabodetabek, tetapi Kak Ivan di luar Jabodetabek, dan itu sepertinya menjadi satu hal yang nanti akan ada pertanyaan nih dari teman-teman yang lain. Seberapa challenging mencari tempat magang di luar Jabodetabek? Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Kak Ivan, jangan kemana-mana dulu, nanti akan ada sesi Q&A bersama kita semua. Oke teman-teman semua, dari setiap narasumber ke narasumber yang lainnya tentu menambah insight-insight baru ya untuk kita semua. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ivan juga, tentunya kita perlu mengubah stigma gitu, bahwa magang itu kita bukan untuk dimanfaatkan, tetapi kita dibutuhkan, dan tentunya kita juga harus banyak mengeksplor tempat magang kita gitu, dan kita bisa mengaplikasikan skill-skill yang kita miliki. Oke teman-teman, kita beranjak pada narasumber kita yang terakhir, yaitu ada Kak Adnan Zulkarnain yang sudah melaksanakan magang di Merial Institute, dan tadi sudah disampaikan oleh Pres Lutfi, Kak Adnan juga sudah menjadi pegawai tetap ya Kak di Merial Institute atau sudah direkrut gitu. Wah, menarik sekali. Jadi langsung saja kita dengarkan sharing session dari narasumber kita yang terakhir dari Kak Adnan Zulkarnain. Silahkan Kak. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebelum sebelum kita jauh berbicara soal pengalaman saya dan kawan-kawan itu magang di Merial Institute, sebelumnya cukup kaget sebenarnya ngelihat ketika saya bertanya kepada teman HMJ, ngelihat line up yang bakal jadi pembicara atau yang bakal sharing di acara malam hari ini, itu ada Kak Ipan, ada Kak Emri, terus ada Kak Indi. Ya menurut saya itu udah kelar lah, tanpa saya juga kayak itu udah mantap, karena ini pemateri-pematerinya sangat luar biasa juga gitu. Yang ada saya dari tadi ngedengerin ya udah, jadi berubah niat aja, jadi pengen belajar aja sama Kak Ipan, sama Kak Emir, sama Kak Indi juga gitu. Ya enaknya jadi jadi pemateri yang akhir itu, ya saya tinggal ngafirmasi aja sebenarnya, karena apa yang dikatain Kak Ipan, Kak Emri, Kak ini tuh benar semua gitu, dan patut teman-teman contoh gitu. Nah sebelum saya sharing, tadi saya pengen mention juga apa benar kata Kak Ipan, kalau misalkan magang hanya sekedar aja kayak cuman formalitas dan lain, itu sayang banget teman-teman. Jadi magang itu bisa dibilang kadang suka dianggap insignifikan terhadap karir teman-teman, padahal ini adalah langkah kecil yang justru sangat menentukan karir teman-teman ke depan. Karena apa? Karena ibaratnya gini, kalau magang itu ibaratnya sebuah sampel gitu.
sebuah sampel yang akan temen hadapi ke depannya gitu. Jadi kayak tergantung ketika kita mau magang itu lihat dulu sebenarnya teman-teman ini mau jadi apa sih setelah teman-teman lulus di MP gitu. Teman-teman ini mau berkarir yang seperti apa sih, dilihat dulu seperti itu, karena magang bisa jadi suatu jalannya gitu, menunjukkan jalannya gitu. Ibaratnya gini, ketika kita mau beli mangga gitu, kita suka sama mangga nih, kita biasanya nih si tukang manggahnya ini, mamang manggahnya ini nawarin sampelnya nih, manis apa enggak gitu kan, manis apa asem gitu. Ketika kita nyobain, oh ini manis nih, oke deh saya beli 1 kilo gitu. Kalau misalkan oh mangganya asem, nggak jadi deh, beli di toko sebelah aja. Nah magang tuh ibaratnya kayak gitu, ibarat sampel nanti ketika teman-teman akan menjalankan karir ke depannya gitu. Jadi memang perlu terus magang juga itu bisa dibilang juga adalah suatu adaptasi teman-teman ke arah yang lebih profesional. Dari teman-teman belajar di perkuliahan, itu di tempat magang teman-teman bisa beradaptasi gimana teman-teman bisa jadi profesional. Nah, di fase itu teman-teman bisa explore sebenarnya, explore kemampuan teman-teman, explore skill teman-teman supaya teman-teman bisa bisa kedepannya bisa lebih enak gitu. Nah, itu soal magang. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, jangan anggap magang ini suatu formalitas belaka gitu, karena kan ada ya anggapannya ya magang mah cuman ya lu belajar fotokopi aja gitu, cuman disuruh beli makanan, suruh beli fotokopi, jadi babu lah ibaratnya. Enggak teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman mau manfaatin proses magang teman-teman, itu akan menjadi nilai poin juga, bisa poin juga buat teman-teman ke depannya nanti mau kayak gimana gitu. Terus kalau misal ini kan Kak Ipan, Kak Emri tuh kayak di lembaga pemerintahan semua ya. Pokoknya kalau bisa dibilang plat merah lah ibaratnya gitu. Lembaga-lembaga plat merah. Nah, sedangkan kalau misalkan di Merial Institute, apa sih itu Merial Institute gitu? Merial Institute tuh sebenarnya suatu NGO gitu, lembaga non pemerintah gitu. Nah, gimana sih enak dan gak enaknya magang di NGO gitu? Banyak sih sebenarnya teman-teman. Dan bedanya juga begitu jomplang sih yang saya lihat, karena di sini tuh kita nggak kaku soal administrasi, nggak kaku soal komunikasi dan lain-lainnya. Kita bener-bener kayak misal rapat aja ya, kita rapat di kafe. Kalau bosen di kantor, mending cari di luar aja, di luar yang kayak gitu-gitu. Lebih ke arah lebih ke arah fleksibel gitu tepatnya, lembaga yang lebih fleksibel. Nah, kalau misalkan kita bicara jauh lagi lebih dalam tentang Merial Institute ini sebenarnya lembaga yang core activity-nya itu soal kepemudaan, teman-teman. Nah, kepemudaan itu dibagi ke 6 sektor. Di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, sosial, politik, gender, dan kepemimpinan. Nah, kita lebih meneliti soal ke-6 sektor ini, tapi cakupannya wilayahnya itu adalah pemuda gitu. Makanya kemarin kita itu sebenarnya bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi kan kalau misalkan pemerintah itu kan ke setiap kementerian, setiap bikin program, itu mereka nggak bisa berjalan sendiri. Mereka perlu kalau misalkan bicara projectnya itu tuh tender lah ibaratnya kayak gitu. Nah, Merial Institute ini ngebantu Kementerian Pemuda dan Olahraga menjalankan programnya, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita kayak kerjasama sama pemerintah. Nah, di situ juga sebenarnya kita juga saling suka suka dukanya tuh kita sering ngejulidin kalau kerjasama sama pemerintah tuh kayak gimana sih, gak enaknya kayak gimana, enaknya kayak gimana gitu. Karena kebanyakan kalau yang kemarin kita ini ya, yang pengalaman kita ya, pemerintah itu rata-rata pegawai-pegawai itu boomer gitu. sedangkan kita itu kan generasi milenial atau Gen Z gitu. Kadang suka nggak nyambung ketika rapat atau kayak gimana gitu sama boomer ini gitu. Benar apa kata Ipan tadi, kan banyak pegawai yang belum paham teknologi dan segala macamnya, ya itulah kerjasama dengan generasi boomer gitu. Jadi kayak kurang ngena aja. Nah kalau misalkan di Merial itu lebih fleksibel aja gitu, lebih fleksibel. Mungkin teman-teman yang memang yang lebih suka nyantai, lebih suka yang lebih fleksibel itu bisa cocok bukan kerja si magang di sini gitu. Nah, terus
apa namanya, apa yang kita lakuin kemarin sebenarnya itu tadi kan, baik lagi kalau kita ini core aktifnya di kepemudaan. Jadi kita lebih ke arah riset, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka riset ya cocok di sini. Kayak lebih ke riset, ke pengembangan pemuda, terus sama kita gimana caranya mengelola event organizer. Jadi dari bentuk riset itu kita bentuk suatu event organizer yang gimana event itu kita bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi kemarin tuh kayak gitu. Nah, bisa dibilang kemarin magang kita itu tugasnya berat teman-teman karena mengevaluasi kebijakan pemerintah. Itu benar-benar hektik banget kita selama berapa bulan. Dari bulan September, Oktober, November sampai Desember, 4 bulan benar-benar hektik banget. Kita bikin event simposium Sumpah Pemuda, itu emang kerjasama sama Kemenpora. Isinya kita mengevaluasi kebijakan pemerintah gitu. Jadi ibaratnya pemerintah nih butuh dikritisi nih kebijakannya, yaitu kita melalui lembaga itu tadi kan, karena kita punya data, kita punya riset seperti itu. Nah, kalau bisa dibilang kayaknya sulit banget, enggak juga teman-teman, karena sebelumnya kita juga diajarin gimana caranya kita bikin penelitian. Waktu itu kita ada course-nya juga, ada kursusnya juga, statistik for researcher gitu. Sampai akhirnya ya kita dianggap sebagai yang researcher atau peneliti muda. Terus yang perlu teman-teman perhatiin adalah gimana cara teman-teman berkomunikasi, gimana cara-cara teman-teman leadership, karena kita benar-benar ibaratnya apa ya, ketika rapat juga ya kita nggak sebagai pendengar, tapi kita nge-breakdown, kita diminta idenya, bagusnya seperti apa, ini kayak gimana, kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar kita nggak cuma ngedengerin atau terima arahan aja gitu, arahannya suruh ini, tapi kita tuh diminta untuk dieksplor idenya gitu. Ini nih ada permasalahan seperti ini, ada permasalahan ini baiknya seperti apa ya kayak gitu. Jadi teman-teman lebih ke arah nge-explore kemampuan teman-teman, skill teman-teman. Kayak skill apa aja sih yang perlu dibutuhin ya, critical thinking, analytical thinking, harusnya yang memang hari ini kalau misalkan kita bicara World Economic Forum, untuk skill yang dibutuhkan di kawan-kawan milenial atau Gen Z ini tadi critical thinking atau analytical thinking, terus complex problem solving juga, time management juga, terus leadership-nya juga, terus communication, negotiation dan lain-lain gitu. Itu yang perlu teman-teman perhatiin. Jadi balik lagi kayak tadi, kalau misalkan tempat magang ini dijadikan itu suatu ekspor teman-teman gitu, ekspor teman-teman, menggali skill teman-teman, menggali kemampuan teman-teman lebih dalam lagi, karena rugi aja gitu kalau misalkan kita kuliah selama 4 tahun ya kita dapat satu bidang ilmu aja gitu, ilmu manajemen pendidikan, itu rugi banget, sayang banget. Kuliah itu selama 4 tahun ya teman-teman harus harus menggali lebih banyak lagi ya. Kalau misal emang rugi ya kalau misalkan kita kuliah manajemen pendidikan tapi kerjanya apa gitu, beda, gak linear. Enggak juga teman-teman, karena ibaratnya gini, kalau teman-teman cuman ambil satu ilmu aja gitu, ilmu manajemen pendidikan, ya udah ketika nggak kepake sayang gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ambil 10 ilmu gitu dalam 4 tahun, ya misalkan satu ilmu nggak kepake, teman-teman masih punya 9 ilmu gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi ya apa aja harus benar-benar dieksplor, apalagi di momen magang ini gitu, teman-teman harus benar-benar nge-explore skill teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu sih kalau misalkan magang di Merial Institute. Nanti kita lebih ini aja di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Adnan yang sudah berbagi pengalamannya kepada kita semua. Dan berbeda ya dari yang narasumber kita sebelumnya. Kalau narasumber kita sebelumnya hampir semuanya itu magang di pemerintahan ya, dan Kak Adnan ini magang di organisasi NGO, dan tadi juga sudah disampaikan. Nah, jadi referensi nih untuk kita semua, jadi tidak hanya magang di lembaga pemerintahan saja, tapi kita juga bisa magang di organisasi-organisasi lainnya. Dan tadi setuju juga sih seperti yang disampaikan oleh Kak Adnan, jadi kita benar-benar harus memanfaatkan peluang magang ini, karena bisa jadi magang ini seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Adnan, bisa menjadi wasilah atau perantara untuk mencapai karir yang kita inginkan. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman semua.
Nah, karena semua narasumber sudah berbagi atau sudah sharing pengalamannya kepada kita semua terkait program magang di berbagai tempat tadi, saatnya kita masuk pada sesi Q&A. Nah, untuk menambah insight, pengetahuan kita dan menjawab rasa penasaran kita semua terkait kegiatan magang, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk langsung unmute audionya atau langsung dicantumkan di kolom komentar. Untuk teman-teman semester 7 nih, khususnya yang masih penasaran, yang masih bingung, silahkan ditanyakan di momen ini gitu, karena kapan lagi kan kita bisa ketemu narasumber-narasumber kita yang keren-keren nih malam hari ini. Jadi langsung aja ya teman-teman. Bisa langsung on cam, on mic, atau oke, ini ada yang raise hand, ada Fawas. Fawas dulu ya. Silahkan Saudara Fawas, jika ingin bertanya langsung saja di unmute atau langsung juga on cam Fawas. Dan silahkan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Silahkan. Maaf ya nggak bisa on cam karena ada beberapa kendala. Malu juga sama muka. Saya kepingin nanyanya untuk semua sih yang bisa gimana ya, yang bisa menambahkan lah atau semua pemateri lah. Soalnya meminta saran dan masukan ke kakak-kakak semua dan terkait apa yang harus kita mahasiswa semester 7 persiapkan dari sekarang. Apa sih yang harus dipersiapkan dari sekarang untuk mempersiapkan magang itu? Apakah sekarang sudah harus nyari informasi, abis itu nyari informasinya dulu kakak-kakak di mana? Abis itu kan sekarang juga banyak alternatif kan, kayak misalnya ada magang merdeka. Menurut kakak-kakak prefer nggak? Maksudnya lebih baik nggak ikut magang merdeka atau di instansi pemerintahan aja? Abis itu terus kan sekarang PPKM Mikro nih untuk sowan, gimana ya, sowan survei, bukan survei, kayak ke sana gitu, ke kementeriannya itu kan juga tutup gitu PPKM Mikro gitu kakak, jadinya mungkin ada usulan gitu kakak. Habis itu terus emang harus sekarang tah buat suratnya kakak atau bisa kapan-kapan kakak? Seperti itu mungkin pertanyaan bisa ditangkap mungkin sama kakak-kakak. Oke, terima kasih Saudara Fawas atas pertanyaannya. Sebelumnya saya izin mengingatkan juga untuk sesi pertama, sesi Q&A pertama kita batasi dulu untuk 3 orang penanya ya. Dan pertanyaannya kira-kira mau ditampung dulu atau langsung dijawab nih kakak-kakak? Ditampung dulu atau langsung dijawab? Bebas. Oh. Bagaimana moderator saja. Iya. Oke. Ikut aja. Oke, siap. Kita tampung dulu ya. Yang kedua tadi ada yang raise hand, Saudara Arya, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih Saudari Septia sudah mencaleg saya, tetapi saya tadi melihat kayaknya Saudari Ervita dulu yang present ya. Jadi silakan Saudari Ervita terlebih dahulu saja. Oke, Saudari Ervita Medina dipersilahkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Septi atas kesempatannya. Halo kakak-kakak, selamat malam. Salam kenal, aku Medina. Aku dari 2018. Izin bertanya Kak, jadi based on pengalaman kakak-kakak semua, bener nggak sih Kak, aku mau tanya aja stigma dari orang lain gitu yang mengatakan bahwa lebih baik magang di kedinasan, karena yang tingkatannya tuh di bawah kementerian gitu, daripada di kementerian yang udah basically pusat atau nasional itu sendiri, karena mempertimbangkan banyaknya pengalaman yang diberikan dari penugasan yang diberikan ke tempat magang tersebut. Lalu insight apa sih Kak yang benar-benar kakak dapetin gitu sampai saat ini yang berguna banget buat aktivitas kakak sehari-hari? Karena yang aku dengar tadi kebanyakan tuh dapatnya itu ilmu administrasi atau ilmu komunikasi kayak gitu.
tapi apa Kak yang benar-benar konkret banget dari dua hal itu gitu, di luar dua hal tersebut. Lalu ada nggak Kak di angkatan Kakak di 2017 atau di 2016 yang misalnya memang Kakak punya kenalan yang pernah magang di seperti startup Ruang Guru or Zenius seperti itu, karena menurut aku magang Merdeka ini kan baru banget dibuka tahun ini gitu yang kita tahu. Jadi pengen banget dapat cerita pengalaman mungkin dari teman Kakak kayak gitu yang pernah magang di Zenius or Ruang Guru. Nah, untuk Kak Ivan, aku juga mau tanya, kalau di dinas itu kira-kira berapa bulan sih Kak sebelumnya untuk daftar agar di ACC gitu oleh dinas? Karena yang aku tahu di dinas itu seperti di Tangsel katanya sih mudah, tapi ada juga yang bilang kalau nggak ada orang dalam susah kayak gitu kan. Nah itu aja sih Kak pertanyaan dari aku, dan tadi aku setuju banget dari pertanyaan dari Fawaz. Jadi apa sih prefer ke kita untuk magang di mana seperti itu? Mungkin ada trik khusus yang bisa Kakak sampaikan ke kita semua selaku semester 7 gitu. Thank you ya Kak, maaf kepanjangan karena aku nyatetnya segitu. Terima kasih, Assalamualaikum. Oke, terima kasih Saudari Medina atas pertanyaannya. Mungkin nanti setelah Saudara Arya bertanya, saya ulangi pertanyaannya semuanya ya. Langsung saja Saudara Arya, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Saudari Septia. Dan selamat malam kakak-kakak pemateri, ada Kak Adnan, ada Kak Emri, ada Kak Ivan, ada Kak Indi, dan teman-teman semua. Arya ingin bertanya untuk ini mungkin basic banget ya. Aku juga nggak tahu apakah aku membaca pedoman itu kelewat atau gimana. Tapi kalau di magang ini, kalau KKN kita ada pelaporan ya setiap pekan kegiatannya kita ngapain aja. Nah, terus kalau di magang itu apakah kita harus melaporkan juga per pekannya kah atau per bulannya gitu atau bagaimana? Nah, itu ngelaporinnya kita kemana gitu. Ini aku tanyakan ke semuanya aja sih. Nggak tahu sih, aku kayaknya skip bacanya mungkin. Terima kasih kakak-kakak. Oke, terima kasih Saudara Arya atas pertanyaannya. Mungkin sekarang saya bacakan terlebih dahulu ya pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Saudara Fawaz, itu terkait prosedur pramagang atau persiapan sebelum magang itu apa saja yang harus disiapkan, terus mulai dari kapan, apalagi sekarang sedang masa PPKM ya, gitu. Kemudian tadi pertanyaan Fawaz yang kedua juga ada prefer magang untuk mahasiswa MP itu recommended-nya ke lembaga mana nih gitu. Dan pertanyaan yang kedua dari Saudari Medina, tadi jika dihitung ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama itu tentang menjawab stigma tentang magang untuk anak MP khususnya gitu, lebih baik magang di kedinasan saja daripada di pusat. Karena di kedinasan itu lebih lebih konkret ya, Saudari Medina. Iya betul. Pertanyaannya ya, lebih banyak pengalamannya atau lebih sibuk gitu ya, tidak gabut begitu ya, kurang lebih. Kemudian yang kedua, pertanyaannya itu insight yang konkret apa saja gitu yang sudah didapatkan sampai saat ini selain tadi tentang komunikasi dan administrasi. Kemudian yang ketiga itu di angkatan kakak-kakak 2017 siapa saja yang pernah magang di startup seperti di Ruang Guru, Zenius. Dan yang terakhir itu pertanyaannya khususnya kepada Kak Ivan, di Dinas Pendidikan itu berapa lama waktu pendaftaran atau di ACC lamaran kita gitu. Dan yang terakhir pertanyaan dari Arya itu tentang prosedur laporan ya Saudara Arya. Mulai dari berapa lama jangka waktu laporannya dan kepada siapa ditujukannya laporan kita. Seperti itu ya teman-teman. Ya, mungkin izin Saudari Septi. Iya. Nampaknya ada pertanyaan yang, saya lupa untuk menyampaikan. Jadi ada pertanyaan tambahan ya.
Jadi Boleh? kan di sini kalau di jurusan kita kan magang itu semester 7 ya. Nah, misal nih in case kayaknya mahasiswa-mahasiswa kan banyak juga nih yang kayak magang tapi sebelum-sebelumnya. Nah, itu apakah bisa dimasukkan sebagai magang semester 7? Oh, nggak bisa. Oh, Bang Imri sudah ini ya. Geleng-geleng. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih Saudara Arya. Langsung saja kepada kakak-kakak, kepada kakak narasumber untuk pertanyaan pertama dari Saudara Fawas terkait prosedur pra magang itu seperti apa saja, Kak? Silahkan kepada siapa dulu yang ingin menjawab. Kak Embri mungkin, Kak, silahkan untuk menjawab terlebih dahulu prosedur persiapan magang. Siapa dulu ini? Kak Embri dulu, silakan Kak. Oke. Pertanyaan dari Fawas tadi ya, apa yang harus kita siapkan ya, mulai dari sekarang sama kita prefer gak kalau kita ikut ke program Kampus Merdeka itu ya. Nah, kalau persiapan dari sekarang ini teman-teman ini udah bisa pertama menentukan teman-teman ini mau magang individu atau mau magang kelompok gitu. Karena nanti akan menentukan proses selanjutnya. Nah, kalau misalnya mau magang individu, berarti teman-teman udah bisa langsung menentukan lokasi mana aja. Nah, untuk menentukan lokasi kan tadi sudah dibahas juga ya sama Kak Ivan, Kak Adnan, terus sama Kak Indria juga gitu. Bahwasanya untuk menentukan tempat magang ini jangan sampai hanya sebatas formalitas, tapi juga bisa menjadi tempat untuk exploring skill dan juga keilmuan kita gitu. Nah, tapi kalau misalnya kelompok, nanti teman-teman sudah bisa gini ya, menentukan siapa aja nih teman-teman mau magang sama siapa aja. Yang pastinya harus sesuai dengan domisili ya teman-teman supaya tidak memberatkan. Ini sih sebenarnya nggak ada syarat dari prosedur magang, tapi kalau dari gue pribadi menyarankan yang satu domisili aja supaya nggak ribet gitu ya untuk komunikasinya gitu. Nah, terus kalau misalnya sudah menentukan tempat magang, baik itu individu ataupun kelompok, bagi teman-teman, baru nanti teman-teman sudah bisa menyiapkan surat-suratnya, kayak misalnya surat permohonan magang yang ditujukan kepada instansi mana. Nah, untuk instansi ini teman-teman di suratnya itu jangan misalnya di tempat saya ya, jangan kepada yang terhormat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Jangan kayak gitu, tapi harus yang spesifik. Berarti Direktorat Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Nah gitu. Jadi harus yang spesifik. Soalnya kalau misalnya teman-teman nanti buat surat salah lagi, nanti Pak Muarif kesel gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk yang bisa kita persiapkan, teman-teman persiapkan dari sekarang itu ya seperti itu langkah-langkahnya. Harus di manage waktunya teman-teman. Kita menyinggung terkait dengan visioner kedepannya ya teman-teman ya, tujuan kedepannya, karena kan nanti setelah magang ini kan teman-teman juga sudah harus, ini khusus semester 7 ya, sudah harus mempersiapkan proposal untuk sempro. Nah, bagaimana supaya teman-teman ini bisa memanage waktu antara magang dan juga sempro? Nah, itu tadi teman-teman sudah harus bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang supaya nanti pas sudah masuk masanya teman-teman sudah melakukan magang, tidak ada lagi teman-teman yang baru bikin surat, baru bikin kelompok, baru menentukan lokasi. Karena nantinya teman-teman akan selesai lama selesai magang itu lama gitu. Alhasil teman-temannya harusnya sudah bisa memulai bikin proposal untuk sempro, malah jadi kehambat waktunya. Jadi mundur lagi. Itu kalau dari saya saran dari saya pribadi. Terus untuk prefer kampus Merdeka. Nah, sebenarnya kalau ditanya prefer atau enggak, ya sebenarnya prefer. Tapi lagi dan lagi kita harus mendiskusikan ini, teman-teman ya, tepatnya harus mendiskusikannya kepada Pak Muarif. Karena apa? Karena kan untuk kampus Merdeka ini kan ada beberapa lini instansi yang yang menjadi syaratnya itu di PTN mana gitu atau di kampus mana. Nah, ada beberapa BUMN atau instansi yang bekerja sama dengan kampus Merdeka, ada beberapa yang tidak ada UIN Jakarta kayak gitu. Nah, ini yang harus didiskusikan lagi apakah bisa atau enggak. Nah, kemudian untuk
syarat dari Kampus Merdeka ini kan kalau nggak salah ya, ini mohon maaf kalau misalnya salah tolong dikoreksi. Kalau nggak salah program magang bersertifikat ini dari Kampus Merdeka ini kan berlangsung selama 1 hingga 3 semester. Artinya kegiatan dari Kampus Merdeka ini dia selama 1 semester disetarakan dengan 20 SKS kalau nggak salah. Jadi dari 20 SKS ini bisa dinyatakan dalam bentuk kompetensi teman-teman gitu. Artinya teman-teman benar-benar dicetak menjadi tenaga kerja untuk kedepannya. Sedangkan untuk program magang dari MP itu hanya 3 SKS. Hanya 3 SKS aja. Kalau di kemarin ya, kalau di angkatan kakak 2017 ya, itu cuma 3 SKS, sedangkan Kampus Merdeka 20 SKS. Nah ini bisa atau tidaknya bisa didiskusikan sama Pak Muarif gitu, perwakilan aja sih nanti bagaimana komunikasinya. Gitu. Semoga menjawab ya Fawas ya. Iya, hatur nuhun Kak Embri. Terima kasih Kak Embri. Mungkin ada tambahan dari narasumber yang lain, Kak Indi, Kak Ivan, Kak Adnan. Tadi kan Kak Embri lebih ke prosedur persiapan. Mungkin untuk timeline-nya Kak, misalkan kita harus sudah mengajukan surat dari kapan dan perkiraan ACC-nya itu berapa lama, seperti itu Kak. Boleh tambahan mungkin sedikit Kak Indi Kak. Oh iya, ini dulu. Silakan Kak. Ya ada Indi dulu apa? Kak Adnan dulu. Oh Kak Adnan, sorry. Oke. Nggak apa-apa. Ya, tambahan sedikit tadi apa yang udah dijelasin oleh Kak Embri ya. Sebenarnya udah benar banget, itu udah komplit banget penjelasannya, udah komprehensif banget. Nah, sedikit aja sih tambahan yang perlu dipersiapkan sebelum kita memulai magang itu. Pertama kita ambil ada plan B-nya. Ini just in case kalau misalkan magang yang pengen kita tuju itu ternyata kita nggak diterima. Jadi kita enak udah ada plan B-nya gitu. Sebenarnya ini kejadian juga kasusnya sama kayak seperti kelompok saya gitu. Jadi awalnya kan, nah ini juga nanti mungkin berhubungan nih sama pertanyaannya dari Medina ya soal di dinas pendidikan apa di kementerian. Nah awalnya saya kan balik lagi ke tadi kan ya, untuk memulai magang sebelumnya saya pengen dulu tahu dulu nih tujuan saya tuh mau setelah dari lulus ini mau apa. Nah saya tuh tadinya bertujuan untuk bekerja di kementerian. Makanya sebenarnya waktu itu udah ada kesempatan magang di Dinas Pendidikan Kota Bogor atau di Dinas di Disdik Kota Bogor, kalau nggak di Departemen Agama di Kabupaten Bogor. Nah itu udah ada sebenarnya udah tinggal masuk. Cuman saya waktu itu berpikir kayaknya lebih enak di pusat deh, soalnya saya berpikirnya waktu itu kalau udah di pusat kayaknya lebih enak ke daerah, sedangkan kalau untuk dari daerah ke pusat itu kayaknya agak sedikit sulit. Waktu itu saya punya berpikiran seperti itu, makanya saya benar-benar memperjuangkan waktu itu di Kemendikbud di Departemen kalau nggak salah pengembangan sekolah SMK dan advokasi kalau nggak salah Kak. Itu sama kelompok yang di Merial itu sama Detri, sama Mumu dan sama Surya gitu, sama Kak Surya. Nah, ketika awalnya udah berjalan mulus, kita udah di ACC di departemen tersebut, di ACC di Kemendikbud sampai pada akhirnya di hari H ketika kita pas pertama kali kita magang masuk kantor, ternyata di departemen tersebut itu lagi banyaknya pegawai yang kena COVID. Akhirnya semua kegiatan itu dihentikan sampai kegiatan magang pun dihentikan. Jadi ibaratnya kita dipecat secara sepihak gitu. Sampai akhirnya pulang dari kantor Kemendikbud tuh bingung mau ngapain ya bener-bener bingung banget, nggak punya plan lain gitu selain di Kemendikbud gitu. Sampai akhirnya di siang itu juga kita sampai ya udah deh kita cari-cari dulu deh. Sampai akhirnya kita nyari ke kementerian, ke Ristek waktu itu, terus ke kalau nggak salah ke Kemenlu juga atau ke Kemendagri gitu. Pokoknya kita cari-cari kementerian, akhirnya kita nggak dapat, sama sekali nggak dapat. Dan itu awal PSBB, sama kayak sekarang awal PPKM gitu. Ya mungkin dulu PSBB, kalau sekarang PPKM itu bedanya kayak. Nah itu di situ tuh kita nggak menyiapkan plan B-nya gitu. Kalau misalkan kita memang di nggak diterima, itu kita mau kemana? Itu yang sebenarnya mesti dipersiapkan. Kurang lebih itu sih. Mungkin dari Kak Ivan ada tambahan lagi nih, atau dari Kak Indi tadi. Oke, silahkan Kak Ivan atau Kak Indi untuk menambahkan. Kak Indi silahkan Kak.
Oh iya. Kayaknya Iya. masih di mute. Iya benar. Sorry. Bener banget sih yang tadi dibilang Kak Adnan, terus juga Kak Dava, itu semua kita harus punya plan B. Dimana juga yang tadi aku bilang, kita juga kelompok aku juga pernah diberhentikan secara sepihak. Plan B tuh juga penting banget buat persiapan magang kita. Udah sih tambahannya kayak semuanya udah bagus pendapat materi. Oke, Kak Ivan mungkin ada tambahan Kak? Kalau dari saya, selain dari plan B itu, perhatikan timeline juga, karena beberapa tempat magang, baik itu kementerian, baik itu dinas, baik itu nanti entah itu NGO dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan, biasanya mereka memiliki timeline untuk menerima mahasiswa magang. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, makanya teman-teman nih harus survei terlebih dahulu. Yang tadi dikatakan Nan, kita survei dulu nih, atau enggak cari-cari di internet atau di web, karena kita tidak memungkinkan untuk survei, tanya aja atau enggak di Instagramnya, karena biasanya yang masuk ke tempat magang yang kita tuju juga bukan hanya dari kita, baik itu dari SMK atau enggak dari kampus-kampus sekitar atau enggak dari kampus-kampus lain, terutama di kementerian, misalkan dari kampus-kampus lain juga masuk ke tempat magang kita. Dulu juga saya waktu sama Kak Adnan itu di Kemendistek, itu udah ada beberapa yang dari apa tuh Kak Adnan, saya lupa, UGM ya kalau nggak salah. Ya, yang waktu itu kita jadi UGM kalau nggak salah. ya, yang kita udah keduluan sama UGM kan. Nah, makanya perlu diperhatikan juga hal tersebut sama teman-teman semua. Selain tadi baik dari ketujuannya, teman-teman mau seperti apa. Nah, timeline-nya juga diperhatikan. Jangan sampai teman-teman keduluan sama orang gitu. Dan jangan sampai karena ibaratnya salah memperkirakan timeline, akhirnya malah kita keduluan sama orang lain, dan itu yang malah mengubah yang tadinya kita pengen, misalkan ya tadinya saya pengen di situ tuh magangnya, karena keduluan sama orang lain nggak jadi. Nah, itu takutnya nanti merubah tujuan dari teman-teman juga. Jadi diperhatikan timelinenya juga, karena setiap instansi memiliki timeline tersendiri seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ivan dan kakak-kakak semua atas jawabannya. Mungkin poin yang bisa diambil dari jawaban tadi, yang pertama itu untuk prosedur persiapan, tentunya kita harus menentukan kelompok, kemudian kita juga menyiapkan surat, dan tadi kata Kak Dava itu harus spesifik ya tujuan suratnya, dan kemudian untuk selanjutnya itu kita harus mempersiapkan plan B, karena kita tidak tahu di lapangan, siapa tahu ada kondisi yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir itu yang Kak Ivan sampaikan, kita harus memperhatikan timeline, dan caranya itu kita survei terlebih dahulu tempat magang yang kita tuju. Dan untuk prefernya tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Dava, kita harus diskusikan terlebih dahulu ke jurusan ya Kak, seperti itu. Bagaimana Saudara Fawaz, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, alhamdulillah sangat terjawab. Ini kalau misalnya boleh menyampaikan sepatah dua patah kata, boleh ente? Boleh, Fawaz, silahkan. Gini, mohon maaf tapi ya, mohon maaf pisan sama kakak-kakak. Misalnya kalau misalnya kakak-kakak punya link gitu untuk untuk kita apply magang di sana, mohon atau disepil gitu, disepil ya teh, gitu. Iya soalnya kayak, ya ampun, nggak ada gitu linknya gitu. Ya, siapa tahu. Maaf ya kakak-kakak, sama mungkin bisa disepil the beans, kakak-kakak apa sih kekurangan dan kelebihannya magang kelompok sama magang individu gitu. Siapa tahu kan ada rasisme-rasisme gitu. Habis itu saya juga bingung apakah harus ada orang dalam untuk itu magang kakak-kakak. Soalnya kalau misalnya ada orang dalam kan pasti jalurnya jalur Siratul Mustaqimnya lancar, gitu. Gitu kakak-kakak. Ya, hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Fawaz, dari suaranya udah kebayang sih ekspresinya, Was. Iya, terima kasih Fawaz. Alhamdulillah jika sudah terjawab. Mungkin nanti secara personal juga Was bisa ditanyain ke kakak-kakaknya ya. Lanjut ke pertanyaan dari Saudari Medina. Yang pertama itu tentang
stigma lebih baik magang di kedinasan daripada di pusat. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya oleh Kak Adnan, tapi mungkin ada tambahan Kak dari narasumber yang lain, dari Kak Ivan, Kak Dava, atau Kak Indi? Silahkan Kak. Silahkan Kak Ivan dulu mungkin. Ya baik, terima kasih untuk sebelum ke pertanyaan Ervita atau Medina. Kalau untuk FAWAS, biasanya untuk link-link seperti itu biasanya dikasih tahu juga sama jurusan atau enggak sama pemuarif. Koordinasi aja, misalkan nanti tanya ke pemuarif, Pak, misalkan tahun kemarin ada enggak yang magang di sini? Nah, biasanya seperti itu. Kayak misalkan kemarin tuh kita, waktu saya masih sekelompok sama Kak Adnan, katanya kata Pak Muharif itu ada, misalkan saya waktu itu kan ngambil di mana tuh sebelum di Kemendistek, di Kemendikbud dulu. Pak, saya tanyakan sebelumnya ada nggak yang magang di sini? Nah, nanti dari jurusan dikasih tahu tuh, oh ini ada nih kontaknya, biasanya seperti itu. Tahun kemarin seperti itu ya, jadi dikasih tahu. Atau enggak nanti teman-teman secara personal aja ke siapa, nanti tanya misalkan teman-teman mau magang di mana, tanyakan secara personal seperti itu. Oke, langsung ke pertanyaan Medina ya. Yang pertama, stigma lebih baik di mana? Sebetulnya itu balik lagi ke teman-teman. Yang pertama ya tujuan teman-teman, kesanggupan teman-teman, sama niat teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman izin orang tua juga, izin orang tua itu perlu, karena ya contoh dari pengalaman saya, yang waktu itu saya di kementerian, ya tujuan awal saya memang saya magang ini sebagai batu loncatan saya untuk kerja di kementerian. Itu tujuan awal saya, makanya saya kekeh ke waktu itu sama Kak Adnan, kata saya, Nan, kita mau nggak mau nih, waktu itu Kemendikbud udah penuh, akhirnya kita Kemendistek, ya udah kita berdua aja kelompoknya nih. Saya udah kekeh sama Adnan. Emang kata Adnan, kenapa? Terus saya bilang, saya pengen kerja di kementerian, Adnan juga, ya udah kita sama berarti, katanya waktu itu saya bilang kayak gitu. Makanya itu balik lagi ke tujuan teman-teman. Tapi setelah saya mempertimbangkan lain halnya, baik itu dari izin orang tua ataupun dari ya apa namanya, kemampuan saya, karena waktu itu memang lagi gencar-gencarnya PPKM juga, jadi saya lebih memilih di sini. Dan juga timeline, jadi waktu itu tuh karena di kementerian itu pesimisme sih atau optimisme, balik lagi karena waktu itu berbarengan antara di dinas pendidikan dan juga di kementerian gitu waktu magangnya, sehingga saya harus memilih salah satu. Dan ya mungkin jodohnya di dinas pendidikan kota. Jadi terus apa tadi, lama waktu magang ya. Nah, lama waktu magang kalau misalkan dari jurusan itu 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Itu selama 1 minggu itu atau 1 pekan itu 4 hari. 4 hari, dan itu kalau tidak salah 8 jam kerja setiap harinya, kalau tidak salah ya dari jurusan. Sedangkan ketika memang kita, contoh saya di dinas pendidikan, bahkan kita komunikasi, yang penting komunikasi kita baik, kita bisa masuk. Kalau misalkan ingin komunikasi yang baik, ke Kak Adnan aja, nanti cara lobby-lobby dan lain sebagainya, Kak Adnan paling jago pokoknya, saya juga belajar dari beliau. Nah, jadi komunikasi aja, nanti kira-kira teman-teman butuh waktu berapa hari, butuh waktu berapa bulan untuk magang. Saya waktu itu 2 bulan, September, Oktober, selesai di November. Karena saya sakit, jadi dialihkan ke Desember. Nah, setelah Desember, alhamdulillahnya saya malah langsung disuruh lanjut seperti itu. Jadi untuk lama waktu magang, teman-teman itu balik lagi ke teman-teman gitu. Biasanya komunikasi secara personal, baik itu ke bagian, biasanya kalau di dinas, ke bagian umum, kabag, atau enggak ke bagian GTK-nya, itu komunikasi sebelum nanti teman-teman disebar ke mananya seperti itu. Terus kalau misalkan insight yang didapat itu, yang pertama, kalau saya pribadi ya, karena saya di dinas mungkin berbeda dengan Kak Adnan, Kak Emri, dan Kak Indi. Kalau saya, yang pertama itu ketepatan waktu. Jadi disiplinnya luar biasa sekali gitu. Kalau dari saya pribadi, di tempat magang saya disiplinnya luar biasa, tetapi santai gitu. Jadi walaupun disiplin, tapi santai gitu. Tidak, ibaratnya disiplin dalam hal apapun, bukan hanya waktu gitu. Entah itu dari disiplin cara bekerja, disiplin dalam kehidupan gitu. Itu saya mendapatkan hal tersebut di tempat magang saya. Selain itu juga saya mendapatkan manajerial yang berbeda dari teori yang saya dapatkan.
dalam hal contohnya manajerial yang kita tahu pendekatan secara personal dan profesional. Tapi ada lagi hal lain gitu yang saya dapatkan di tempat magang saya, itu insight-nya, dan juga dapat networking yang lebih luas aja sih gitu. Kita bertemu dengan orang-orang baru, terutama orang-orang yang memang menurut kita itu perlu perlu kita bangun networking dengan hal tersebut gitu. Jadi itu dari saya, yang mungkin kalau misalkan insight yang dapat itu setiap orang pasti beda-beda, karena baik lagi ke tujuan awalnya gitu. Tujuannya awalnya pengen apa, pasti itu yang didapat, karena saya percaya hal tersebut gitu. Ketika lu pengen, ibaratnya lu pengen jadi dokter, ya lu akan berusaha mencapai hal tersebut gitu. Ketika lu pengen jadi MC terkenal, ya lu pasti akan berproses di hal tersebut gitu, mau nggak mau, walaupun nanti ada dari tujuan lo MC profesional, ya udah berarti MC ini dulu, MC ini dulu. Jadi akan ada hal tersebut gitu. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Kak Ivan. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari yang lain, dari Kak Adnan, Kak Dava atau Kak Indi, silakan Kak. Iya, boleh. Tambahan kali ya? Ya, silakan Kak. Tadi terkait insight kali ya, apa aja sih yang didapetin gitu. Kalau misalkan dari saya secara pribadi, banyak banget, tapi yang paling ngena banget itu networking sih, jaringan. Karena ketika itu kan ada program pembuatan buku juga. Nah, pembuatan buku ini, bukunya itu adalah suatu tulisan-tulisan atau hasil wawancara kita dengan para tokoh. Itu ada total 92 tokoh pemuda. Jadi yang apa namanya, waktu itu dengan Kak Billy Mambrasar, dengan pokoknya banyak tokoh-tokoh pemuda gitu. Nah gitu, di situ yang ditugasin tuh kita untuk mewawancara. Nah itu tuh selain kita memiliki keberanian untuk mewawancarai tokoh, kita juga dapat langsung networking gitu, langsung kita ngobrol secara bener-bener kita ngobrol gitu, apa namanya, berdua gitu, ngobrol berdua, wawancara sama para tokoh-tokoh atau orang-orang yang penting gitulah, yang berpengaruh. Itu yang paling kerasa. Terus yang paling kerasa juga itu kita benar-benar di situ di tempat. Jadi kita banyak masalah gitu yang harus kita hadapin dan kita selesaikan gitu. Banyak banget ketika magang di situ, dan gimana di situ kita melatih gimana caranya kita menyelesaikan masalah. Nah, mungkin ini yang bakal kita kepake banget gitu ketika kita sudah ada di ranah profesional nanti gitu. Ketika kita udah di dunia kerja, itu kita gimana cara kita menghadapi masalah, dan networking juga itu membantu banget ketika kita udah di dunia profesional gitu nanti gitu. Oke, ini D3. Oh ini waktu kita tuh ini dengan Kak Billy Mambrasar. Ini thank you nih Det udah mau share screen dan lain-lainnya. Kalau tadi kita sama ini ya, apa namanya? Nah ini kita di bidang kepemudaan Kemenpora, kita dipercaya buat apa? Ngelola rapat dengan waktu itu dengan rapat koordinasi ya, dengan rapat koordinasi di Kemenpora. Nah ini benar-benar kepake banget kalau misalkan kita di dunia kerja nanti gitu. Itu sih yang paling ngena banget gitu, yang paling ngena banget. Dan ini dengan Kak Arif Rosid, dia adalah komisaris Bank Syariah Indonesia. Dia direktur eksekutifnya langsung di Merrill Institute. Ini suasana rapat di kantornya itu di Tebet. Kita hybrid juga rapatnya, ada yang online, ada yang langsung di kantor. Ya kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Mungkin ada tambahan lagi yang lain. Ya, terima kasih Kak Adnan. Mungkin ada tambahan dari Kak Dava atau Kak Indi, silakan Kak. Tadi mungkin untuk pertanyaan dari Saudari Medina yang terkait apakah ada yang pernah magang di startup, itu sepertinya belum terjawab Kak. Apakah ada yang pernah magang di startup seperti Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain? Silahkan Kak Dava atau Kak Indi. Ya, izin tambahin ya. Iya Kak, silakan. Oke, pertama yang tadi terkait dengan insight, kalau di PD Pontren, di subjek saya pribadi, itu tadi pertama networking ya. Semua saya rasa pasti akan mendapatkan networking gitu.
Terus yang kedua itu adalah pengembangan keilmuan kalau di pendidikan pesantren gitu. Karena kita benar-benar kayak diuji lagi nih uh, pengetahuan kita mengenai manajemen pendidikan, ya kayak misalnya sarana prasarana, terus tadi praktik mengenai administrasi dan lain sebagainya. Nah itu benar-benar kayak diulas kembali gitu. Jadi kita bisa mengembangkan gitu. Itu insightful banget sih kalau bagi saya pribadi. Terus yang ketiga itu kalau teman-teman itu memang kayak benar-benar passionnya di bidang pendidikan, jadi teman-teman itu akan merasakan insightful banget kalau di PD Pontren. Sebab apa? Sebab teman-teman akan mengetahui secara langsung bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya untuk pendidikan diniyah atau pendidikan Islam atau untuk pendidikan pesantren. Karena apa? Teman-teman kalau bekerja working by passion itu teman-teman akan kepo sendiri gitu mengenai apa sih yang teman-teman sedang lakukan. Nah, kalau saya pribadi kan memang menjadi salah satu passion saya di bidang pendidikan ini menjadi hal-hal yang baru bagi saya karena ketika di pendidikan pesantren ini salah satu yang diurus adalah mengenai pendidikan pesantren di desa pelosok. Nah, ini kondisi yang benar-benar yang benar-benar saya terima bahwasanya ternyata dengan kondisi finansial ada di direktorat dengan jumlah segini, tetapi belum adanya pemerataan mutu pendidikan pesantren di desa pelosok atau di daerah 3T. Nah, ini akan menjadi daya pikir teman-teman gitu. Artinya ada insightful dari segi keilmuan ataupun dari segi knowledge by practice kayak gitu. Artinya ada pengetahuan dari praktek teman-teman sendiri yang teman-teman kerjakan di PD Pontren, khususnya di PD Pontren gitu. Jadi insightful banget baik dari keilmuan maupun dari pengalaman gitu. Ada ilmu-ilmu barulah yang teman-teman temukan di dalam satu lembaga pusat. Nah, ini yang akan diketahui gitu. Tahulah bahasa kasarnya bobroknya seperti apa, terus baiknya seperti apa yang akan teman-teman nantinya ke depannya itu berikan solusi dan lain sebagainya gitu. Tapi overall semua teman-teman pasti akan mendapatkan positifnya ketika teman-teman serius menjalani pekerjaan di magang. Terus tadi yang kedua itu startup ya. Startup sepengetahuan saya pribadi kayaknya tidak ada ya yang di startup gitu. Untuk Merrill Institute sendiri ini bisa dikatakan startup atau bukan ya, Nan? Bukan sih, kan kalau startup itu kan bisa dibilang NGO. Startup itu kan ini perusahaan rintisan kan, nggak jauh beda dari UMKM, cuman perbedaannya adalah penggunaan teknologi. Jauh sih dari kata startup, kita mah NGO. NGO ya. Jadi sejauh ini kayaknya belum ada yang di startup gitu. Rata-rata ya di lembaga pendidikan baik itu sekolah maupun non sekolah gitu. Jadi kalau teman-teman mau menjadi terobosan yang terbaru atau mau buka link atau buka channel buat adik-adik tingkatnya itu boleh banget, bagus banget malah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dava. Mungkin ada tambahan dari Kak Indi, silahkan Kak. Kalau saya pribadi dari Fawas, yang tentang ibaratnya orang dalam ya. Orang dalam. Sebenarnya nggak semua kementerian atau instansi lain memerlukan orang dalam gitu. Karena di tempat saya waktu itu magang, mereka sangat open sekali sama anak magang atau PPKL. Bahkan waktu itu saya pernah mengirimkan 2 surat ke gedung A dan ke gedung D, dan dua-duanya benar-benar di ACC sama kedua instansi tersebut. Jadi jangan ada, ya memang sih ada beberapa yang mendapatkan, maksudnya memerlukan orang dalam, tapi ada sebagian juga yang enggak berlaku itu gitu. Itu aja sih. Jadi jangan terpaku sama orang dalam gitu. Ada juga kok yang benar-benar instansi itu open sama anak magang. Jadi gitu aja sih.
Oke, terima kasih Kak Indi atas tambahannya. Bagaimana Saudara Fawas dan Saudari Medina, apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sangat terjawab. Ternyata jalur Siratul Mustaqim itu nanti adanya di akhirat. Oke, untuk pertanyaan Saudari Medina, sebelumnya mungkin kita bisa ambil poin-poinnya ya. Yang pertama itu untuk stigma mending magang di kedinasan atau di pusat itu kembali lagi ke tujuan dan goals kita. Dan tentunya tadi seperti yang Kak Ivan sampaikan juga izin orang tua juga itu penting gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan tentang insight itu ternyata selain skill komunikasi dan administrasi, ternyata banyak ya tadi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak, mulai dari disiplin, time management, terus networking, problem solving, dan pengembangan keilmuan, dan ternyata masih banyak lagi insight-insight konkret gitu yang bisa didapatkan dari kegiatan magang. Dan tadi yang terakhir dijawab itu tentang yang pernah magang di startup, ternyata sebelum-sebelumnya yang kakak-kakak ketahui itu belum pernah ada. Seperti itu. Bagaimana Saudari Medina, apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih banyak pada kakak-kakak semuanya sudah menjawab, sudah terjawab banget, dan insya Allah bisa jadi pegangan buat semester 7. Gitu. Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, Alhamdulillah sudah terjawab ya. Dan pertanyaan terakhir di sesi 1 ini, yaitu pertanyaan dari Saudara Arya, terkait prosedur laporan Kak, mulai dari jangka waktu laporan itu berapa lama, per berapa minggu atau per bulan atau seperti apa, dan ditujukan kepada siapa laporan itu mungkin Kak, untuk prosedur laporan. Mungkin yang pertama dijawab oleh Kak Adnan dulu, silahkan Kak. Ya, boleh terkait laporan ya. Ya. Kalau untuk laporan itu pertama ditujukan ke dosen pembimbing magang ya, dosen pembimbing magang ketika itu waktu kelompok saya dosen pembimbing magangnya kebenaran almarhum ini apa Pak Salman, dan waktu itu sebenarnya kalau ini yang perlu diperhatiin teman-teman ketika membuat laporan, kan memang laporan itu ada laporan harian ya, ada laporan harian, kalau nggak salah ada juga laporan per ketika udah beresnya gitu per minggu kalau nggak salah, ada harian atau mingguan gitu. Nah, laporan harian ini jangan ditunda-tunda gitu, bener-bener harus di meskipun formalitas nggak apa-apa, tulis aja per hari gitu, karena nanti ripuhnya gitu di akhir gitu karena kita ngalamin sendiri gitu ketika udah deadline laporan dan kita harus dari awal ngerjain laporan harian, karena kita keasikan magang atau kayak gimana, jadi kita lupa gitu bikin laporan harian itu yang paling penting, karena dan waktu itu juga cukup banyak juga revisiannya, mulai dari penulisannya lah, mulai dari ininya lah, pokoknya banyak banget revisinya sampai akhirnya ya kita waktu itu kalau nggak salah kelompok saya paling akhir atau gimana gitu selesai laporannya. Kalau untuk laporan mungkin dari Kak Ipan, Kak Emdi atau Kak Indi bisa lebih perjelas lagi. Itu aja sih. Thank you. Ya, terima kasih Kak Adnan. Dilanjutkan mungkin tambahan dari yang lain, silakan Kak. Oke, saya menambahkan guys. Ya, jadi untuk laporan itu balik lagi ke pembimbing kita. Ada yang meminta memang per pekan, ada yang minta per hari, maksudnya ada yang minta per hari, ada yang minta per pekan, ada yang minta per bulan, ada juga yang minta ya udah nanti akhir aja gitu laporannya. Itu balik lagi ke pembimbing. Makanya nanti ketika teman-teman dapat pembimbing langsung komunikasikan enaknya seperti apa, baik itu dari sistem pelaporan. Nanti kan di awal magang juga pasti akan ada komunikasi antara pembimbing kita dengan pamong kita di tempat magang kita gitu. Itu minimal ya secara ibaratnya telepon lah gitu, by telepon. Jadi kasarnya menitipkan kita ke tempat magang kita itu dari pembimbing kita itu jangan sampai terlewatkan. Terus untuk pelaporan karena saya individu ya, kalau yang lain mungkin ada beberapa yang kelompok, kalau individu juga sama, cuman mungkin ada beberapa hal yang agak berbeda. Kan udah dapet ibaratnya bukletnya ya, bukan buklet,
ya semacam seperti itunya lah nanti. Nah itu kalau untuk individu juga sama, kebetulan waktu itu pembimbingnya Pak Jejen, dan alhamdulillah ketika di awal komunikasi beliau bilang, yang penting kamu setiap hari bikin laporan, dilaporkan ke sayanya nanti di akhir aja gitu. Itu untuk Pak Jejen. Dan kebetulan karena individu, sama aja untuk individu, paling ada beberapa hal yang berbeda dengan teman-teman yang memang kelompok seperti itu untuk jenis laporannya. Ada beberapa hal lah, kalau yang lainnya sama. Jadi untuk pelaporan agar mempermudah, betul tadi kata Kak Adnan, dilakukan setiap hari gitu. Atau enggak setiap hari ya minimal seminggu sekali lah gitu. Tapi itu balik lagi ke dosen pembimbing, mintanya seperberapa. Kalaupun memang nanti dosennya minta di akhir, usahakan jangan sampai teman-teman ditumpuk di akhir untuk kegiatannya gitu. Seperti yang di awal saya bilang, misalkan tadi teman-teman hari ini mau melakukan apa, karena kalau di angkatan saya bahkan itu harus benar-benar rinci gitu laporannya. Misalkan hari ini lu dari jam segini sampai jam segini ngelakuin apa aja gitu, terus misalkan dari jam 7 sampai jam 10 ngapain tuh, ngobrol atau nggak ngapain gitu, yang penting ditulis gitu walaupun memang formalitas, tapi kalau bisa ya memang betul-betul ada manfaatnya buat teman-teman gitu. Seperti itu sih untuk laporannya. Ya, terima kasih Kak Ivan. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Dava dan Kak Indi. Silahkan. Oke, izin nambahkan Indi, ya. silahkan. Kak Indi dulu Kak ya. Dava, silahkan. Oke. Kak Indi, silahkan Kak. Iya boleh. Tadi kan udah disinggung tentang laporan ya. Nah, aku mau menyinggung tentang nanti kan ada form penilaian di mana setiap individu nanti dinilai. Nah, sebisa mungkin aku menjunjung itu. Nah, sebisa mungkin itu form penilaian tuh dikasih pas awal-awal magang. Karena contohnya kelompok aku itu dikasih pas akhir magang. Jadi ketua yang di pamong ya ibaratnya. Pamongnya itu nanti bisa mengamati gimana etika dan disiplinnya kalian gitu. Nah itu sih masukan dari aku. Jadi mereka tuh nggak yang bingung harus nilainya gimana ya gitu. Itu sih masukan itu aja. Tadi kan udah dibahas tentang laporan. Nah sama sih sebenarnya laporan tuh gambarnya seperti itu gitu. Oke, terima kasih Kak Indi. Silahkan Kak Dava untuk menambahkan Kak. Oke, tambahin sedikit sih, tadi udah dibahas sama Kak Indi, Kak Adnan, sama Kak Ivan ya. Kan nantinya teman-teman kan akan dikasih nih buklet atau panduan gitu ya, panduan dalam penyusunan laporan magang. Nah itu nanti ada formatnya. Nah untuk laporan magang ini kan nggak hanya sekedar laporan apa yang kita kerjakan dalam harian gitu ya atau mingguan. Nanti juga akan ada bab 1, bab 2, bab 3 kayak gitu-gitu juga kan. Nah, kalau nggak salah di bab 3 ini ada sub temuan masalah kalau nggak salah. Ya Depan, Nan, Kak. Itu ada temuan masalah dari tempat kita magang. Jadi jatuhnya nih kayak penelitian juga gitu. Nah, waktu itu bertanya-tanya loh, kok laporan magang kok di bagian bab 3-nya kok ada temuan masalah gitu. Terus bahkan di bab 2-nya itu kok nggak salah ada kajian teori juga gitu kan. Jadi bener-bener yang kayak formal banget laporannya gitu. Nggak hanya sekedar laporan apa yang kita kerjakan gitu. Tadi untuk yang sudah untuk laporan rincinya udah dijelaskan sama Kak Ivan juga ya. Emang untuk laporan di angkatan kita ini benar-benar rinci banget dari mulai kita masuk sampai kita pulang itu apa yang kita lakukan gitu. Itu benar-benar tiap harinya kalau bisa di note gitu. Dan kayaknya rata-rata teman-teman kan magang nantinya ini ya pakai laptop. Nah itu kalau misalnya udah mau pulang dibiasakan gitu, dijadikan habit sebelum mau pulang ketik gitu. Ketik ngasal aja, pakai kata-kata sendiri aja, nanti baru dirapikan di akhir gitu. Yang penting dibuat outline apa aja kita hari ini pekerjaannya gitu. Nah, terus untuk temuan masalah ini nanti teman-teman kalau saran dari saya pribadi mohon untuk dibaca kembali gitu. Ini pengalaman ya evaluasi dari angkatan saya juga, terutama saya pribadi yang mana pada saat awal magang itu nggak baca-baca inian panduan penyusunan laporan magang. Nah, jadi kayak pas di akhir, lah ini beneran ada bab 2, bab 3. Lah, jadi kayak
bisa bisa gak sih kita magang ulang kayak gitu? Karena jatuhnya kayak ribet kita sendiri, jadi beban lagi gitu kan. Nah itu, jadi teman-teman dibaca lagi. Jadi teman-teman ketika mau magang itu udah punya persiapan apa yang harus teman-teman lakukan, temukan, dan juga teman-teman cari ketika teman-teman nanti bekerja di sana gitu. Terus yang tadi mengenai penilaian udah disinggung juga sama Kak Indi, tapi di bagian penilaian ini kan ada beberapa indikator. Ada beberapa indikator pencapaian teman-teman itu nanti untuk melakukan magang. Sebenarnya kalau saran dari saya pribadi sih, teman-teman jangan terlalu terpaku sama indikator tersebut. Tapi juga jangan di bawah standar indikator itu. Kalau bisa lebih fleksibel dan lebih berkembang. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah minta penilaian ke dosen maaf, iya dosen ya, dosen pembimbing sama pamong di tempat magang, itu teman-teman jadinya nggak bingung lagi. Kayak misalnya ada satu nilai mengenai melakukan kerjasama dan juga komunikasi misalnya. Nah, ternyata teman-teman pas magang itu teman-teman cuma kayak di depan laptop doang, nggak pernah adanya komunikasi dan juga melakukan kerjasama dengan pihak lain. Jadi kan bingung sendiri. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang sekiranya nanti teman-teman bisa di-prepare gitu. Jadi teman-teman bisa mengisi indikator atau poin-poin penilaian itu dengan hal yang pasti gitu, bukan hal yang manipulatif. Ya, saya menyarankan seperti itu. Ini belajar dari pengalaman juga gitu sih Arya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Dan mungkin bisa kita simpulkan beberapa poin dari pertanyaan Arya terkait prosedur laporan. Yang pertama itu nanti kita akan mendapatkan buku panduan yang tentunya format laporan kita akan menyesuaikan dengan format laporan atau dengan panduan laporan. Kemudian yang kedua itu saran dan tips tadi dari kakak-kakak, alangkah lebih baiknya kita catat setiap harinya agar di akhir tidak keteteran gitu ya. Dan yang ketiga itu tentunya ditujukan kepada dosen pembimbing, dan untuk jangka waktunya itu menyesuaikan karena setiap dosen pembimbing itu berbeda-beda, ada yang meminta per minggu, per hari, atau bahkan nanti di akhir. Dan tadi juga sudah disinggung tentang penilaian. Mungkin itu saja. Bagaimana Saudara Arya, apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Saudari Septia. Iya, sudah sangat terjawab. Terima kasih Kakak Dava Novembri, Kak Adnan. Kak Adnan jawab nama panjang lupa. Kak Indi dan juga Kak Ivan, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin aku ingin sedikit bertanya lagi Kak. Tadi karena Kak Ivan tuh sempat singgung ya. Tergantung untuk lama magang itu tergantung diri, kebutuhan kita dan instansi. Kalau nggak salah itu bisa kayak gitu. Nah, itu kan di pedomannya kalau nggak salah 2 sampai 3 bulan ya kalau nggak salah tuh. Terus berarti kalau dari instansi yang kita tuju nih, misal aku ngelamar di instansi A, itu ternyata mereka nggak menerima tawaran gitu, jadi mereka yang menentukan. Jadi kita harus ngikut ke mereka. Nah, kebetulan si instansi A ini menetapkan 6 bulan. Nah, itu kan melebihi yang dari kampus ya. Nah, itu berarti apakah diperbolehkankah? Terus untuk pelaporannya, apakah sampai 6 bulan itu kita laporkan ke kampus atau hanya 2 sampai 3 bulannya aja? Atau gimana itu, Kak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Maaf nambah pertanyaan. Iya, tidak apa-apa Saudara Arya. Kak Ivan, mungkin silahkan dijawab, Kak. Ya, baik. Kenapa tadi saya berkata demikian? Karena memang kalau dari saran Pak Muarif kan kita lama waktu magang selama 2 bulan ya, 2 bulan. Nah, sedangkan untuk per pekannya kita masuk jam kerja itu 4 hari. Karena alasan Pak Muarif waktu itu di Jumat itu, misalkan entah itu di hari apa, misalkan di hari Jumat, itu teman-teman bisa nanti sambil persiapan sempro, bisa sambil nyusun skripsi dan lain sebagainya, atau enggak belahan teman-teman untuk istirahat juga. Tapi itu balik lagi, saya bilang komunikasinya seperti apa. Karena kalaupun misalkan nanti lembaga atau instansi teman-teman yang akan teman-teman tuju itu hanya menerima 6 bulan, tinggal dikomunikasikan saja dengan pihak jurusan itu apakah nanti disetujui atau tidaknya. Dan biasanya sih di instansi juga, kalau misalkan nanti teman-teman walaupun di pedomannya 4 hari, kalau misalkan instansi membutuhkan teman-teman selama 5 hari, itu tergantung dari teman-teman juga gitu komunikasinya. Kayak saya kemarin di beberapa pekan itu full 5 hari gitu. Nah itu yang penting komunikasinya terus jalan antara
teman-teman, pembimbing dan jurusan serta instansi teman-teman. Dan kalaupun nanti di pelaporan itu ya pastinya kalau misalkan magang itu laporannya dari awal sampai akhir gitu. Walaupun teman-teman yang saya tahu ya, walaupun teman-teman misalkan berapa bulan, kayak saya kemarin teman-teman yang lain kan magang dari September sampai ke Oktober akhir. Nah di November kelar gitu atau selesai. Nah kalau saya kemarin kan karena mundur, akhirnya saya sampai Desember akhir bahkan mau ke Januari gitu. Nah itu laporannya tetap saya menyesuaikan dengan apa yang saya lakukan gitu, baik itu dari tanggalnya maupun dari waktunya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ivan. Bagaimana Saudara Arya? Apakah sudah terjawab? Atau ada tambahan dari narasumber yang lain? Tambahan dikit deh. Silakan Kak. Jadi kan benar sih apa tadi kata Ipan. Yang pertama memang kita harus jaga komunikasi antara kita sebagai orang yang magang dengan pembimbing dan dengan jurusan. Nah kalau nggak salah tuh di tahun sebelumnya itu ada mahasiswa yang magang di instansi BUMN atau di perusahaan BUMN. Nah itu tuh memang melebihi yang dibutuhkan oleh jurusan. Kan kalau misalkan di jurusan kan memang kita tergantung sama SKS kan, tergantung sama SKS, dan itu nanti akan diatur berapa hari kita magang, berapa jam kita magang, dan berapa bulan kita magang. Nah kalau misalkan yang di BUMN itu kalau nggak salah itu bisa kena 1 minggu full dan jangkanya juga lebih panjang gitu, bukan 2 bulan tapi lebih ke 6 bulan gitu. Dan ada beberapa juga yang tapi itu tuh kalau nggak salah paid dan dibayar yang melebihi itu. Nah terkadang kan kalau misalkan yang sesuai sama jurusan kita tuh kebanyakan nggak dibayar. Sebenarnya ini bisa jadi catatan juga buat teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan kita mengacu kepada undang-undang dasar, gue lupa undang-undang nomor berapa atau pasal seberapa, ternyata magang itu wajib dibayar. Ternyata magang itu harus wajib dibayar gitu oleh instansi manapun. Tapi kebanyakan hari ini kita luput dari itu, dan ya udah karena kita itu untuk menyelesaikan kewajiban gitu, jadi kita nggak peduli sama itu gitu. Tapi sebenarnya ya karena kan ya kita nggak jauh beda dari pekerja yang lain gitu, kita juga kerja gitu dan kita wajib dibayar. Tapi karena mungkin kebutuhannya itu tidak ke situ, ya udah karena kita untuk menjalankan kewajiban aja kita luput oleh itu gitu. Terus itu tadi kalau yang di BUMN itu dibayar, benar-benar dibayar, dan kita benar-benar kayak kerja 1 minggu full dan nggak sampai 2 bulan itu. Dan untuk pelaporannya ya tetap sesuai dengan kebutuhan di jurusan. Kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan lagi yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Ada tambahan mungkin dari Kak Dava dan Kak Indi, silakan Kak. Septi izin nambahin. Boleh tadi, Kak, silakan. Mau memperjelas tadi kan Arya nanya ya, kalau misalnya sebelumnya kita itu udah pernah magang, itu kira-kira bisa nggak menjadi dapat dikatakan magang gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya sebelum kita ngambil SKS praktikum manajemen pendidikan itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya on process, teman-teman itu posisinya lagi magang di salah satu tempat. Nah kalau selama tempat magang itu menjadi kategori daripada syarat dari praktikum magang MP ini, misalnya lembaga pendidikan non sekolah ataupun yang sekolah, itu bisa. Jadi tinggal dilanjutkan aja, itu tinggal diobrolin sama Pak Muarif. Soalnya waktu itu pas lagi mau magang, itu kan posisinya saya lagi magang juga. Tapi yang membuat saya resign dari tempat magang saya karena tidak diperboleh sama Pak Muarif, sebab tempat magang saya itu lembaga filantropi, bukan lembaga pendidikan sekolah ataupun non sekolah gitu. Nah, selagi on prosesnya teman-teman menghadapi magang tapi teman-teman itu posisinya lagi magang, udah magang duluan nih, tapi lembaga pendidikan sekolah ataupun non sekolah, itu diobrolin sama Pak Muarif, insya Allah boleh. Jadi tinggal dilanjutkan aja dan dipenuhi sesuai dengan SKS praktikum magang MP itu, kayak gitu. Itu sih paling tambahan memperjelas yang dari pertanyaan dari Arya tadi gitu. Oke, terima kasih Kak. Terakhir dari Kak Indi, mungkin ada tambahan Kak? Nggak usah sih, kayaknya udah semua pemateri.
Oke, siap. Bagaimana Saudara Arya, sudah terjawab? Ya, sudah sangat-sangat terjawab. Terima kasih banyak Kak Deva November, Kak Adnan, Kak Ivan, dan Kak Indi. Semoga sehat dan sukses selalu kakak-kakak semua. Dan juga teman-teman. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah terjawab ya semua pertanyaan di sesi Q&A kali ini. Dan sepertinya kita belum bisa membuka sesi Q&A kedua karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 21, hampir pukul 10 malam ya teman-teman, sudah malam sekali. Jadi mungkin nanti kita bisa request nih ke teman-teman Litbang sama kemahasiswaan mungkin untuk membuka chapter 2 gitu ya, apabila masih banyak yang ingin ditanyakan. Karena malam hari ini kita semua sangat produktif ya tentunya teman-teman, apalagi teman-teman semester 7 yang akan melaksanakan magang, tentunya segala keresahan dan rasa penasarannya sedikit banyaknya sudah terjawab pada malam hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Di sini saya mencatat beberapa poin dari materi yang sudah disampaikan atau dari sharing pengalaman yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak kita yang luar biasa. Nah, jadi tadi kakak-kakak sudah menyampaikan dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan laporan. Nah, di tahap persiapan tentunya kita harus menentukan tujuan magang kita itu untuk apa, dan kalau bisa jangan hanya formalitas saja, tetapi kita harus menentukan goals kita gitu di kegiatan magang nanti. Kemudian yang kedua, kita harus mengeksplor tempat magang kita terlebih dahulu dengan survei, entah itu langsung datang ke tempat atau mencari di website-website, di sosial media tempat magang kita. Yang ketiga, kita membentuk kelompok, kemudian kita juga harus memperhatikan timeline dari tempat magang yang akan kita tuju, karena setiap tempat itu berbeda timeline gitu. Khawatir juga diduluin gitu sama mahasiswa lain. Kemudian yang kelima itu kita tentunya membuat dan mengajukan surat, dan di tahap persiapan terakhir ini kita juga harus menyesuaikan waktu dan domisili kita supaya pelaksanaan magang kita itu efisien gitu ya. Kemudian di tahap pelaksanaan, beberapa poin yang tadi saya catat, itu yang pertama kita tentunya harus menjalin komunikasi dengan pihak yang ada di sana, karyawannya, pimpinannya, dan elemen-elemen yang ada di tempat magang kita. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga etika dan disiplin untuk menjaga nama baik jurusan, fakultas, dan tentunya universitas ya. Dan tentunya nama baik kita sendiri juga gitu. Dan yang ketiga, kita juga harus inisiatif supaya menimbulkan kepercayaan dari pihak atau karyawan yang ada di sana, dan karena bisa juga untuk menjadi kelanjutan gitu bagi adik kelas kita yang akan magang di tempat magang kita nanti. Kemudian kita juga harus membangun networking dan relasi. Dan yang kelima kita harus menggali skill dan potensi kita. Yang keenam, kita menganalisis nih alokasi dana, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Atman, harusnya kegiatan magang itu diberikan insentif gitu. Nah, maka dari itu kita perlu menganalisisnya terlebih dahulu gitu. Dan yang terakhir, kegiatan magang ini tentunya menjadi wadah atau wasilah untuk kita semua untuk kelanjutan karir kita ke depannya. Dan yang terakhir tadi disampaikan tentang prosedur pelaporan, itu kita nanti akan mendapatkan panduan terkait format laporan, kemudian tadi juga kita sudah diberikan tips alangkah lebih baiknya setiap harinya kita mencatat laporan gitu supaya tidak keteteran, karena setiap dosen memiliki ketentuan yang berbeda-beda terkait jangka waktu laporan. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan, yang sudah saya catat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tentunya saya dan pengurus HMPS Manajemen Pendidikan mengucapkan terima kasih banyak nih kepada narasumber kita malam hari ini, Kak Indi, Kak Ivan, Kak Adnan, dan Kak Dava atas waktunya. Luar biasa sekali malam hari ini. Sangat bermanfaat dan banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya Kak. Sebelum menutup, tentunya tidak afdol gitu kalau misalkan kita bertemu tetapi tidak diabadikan. Jadi sekarang kita foto-foto dulu ya teman-teman. Yuk diaktifkan kameranya supaya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kelihatan nih. Nanti di-post di IG HMJ, di IG HMPS loh. Ayo silakan diaktifkan kameranya. Oke, kita tunggu dulu.
Oh iya, dan tadi juga ternyata luar biasa, selain teman-teman semester 7 yang akan melaksanakan magang yang hadir, ternyata banyak juga nih teman-teman dari semester 1, semester 3 ya, semester 3, semester 5 yang hadir, dan mereka juga ternyata sangat antusias untuk mengetahui program magang yang akan mereka laksanakan nanti. Oke, sudah terlihat semuanya ya. Operator bisa bantu untuk dokumentasikan ya. Oke, formal dulu ya. Coba dilihatkan senyum manisnya masing-masing. Saya bantu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Gaya selanjutnya, gaya bebas. Boleh bebas berekspresi. Oke, siap ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Gak afdol ya kalau nggak 3 kali. Sekali lagi, operator. 1, 2, 3. Oke, luar biasa teman-teman. Antusias sekali ya malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita malam hari ini. Terima kasih juga kepada HMPS MP yang sudah memfasilitasi sharing session kita malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif bertanya pada sesi malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dan sudah kita dapatkan malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman yang akan melaksanakan magang dan umumnya untuk seluruh mahasiswa MP UIN Jakarta. Dan karena kita sedang berada di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan ya teman-teman dan kakak-kakak semua, dan kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas secara normal sebagaimana mestinya. Dan saya sebagai MC sekaligus moderator memohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Hatur nuhun kakak-kakak HMJ, HMPS, Sarangi. Terima kasih pemateri, mama kalian pasti bangga. Gak jelas orang bingung. Udah. Hah? Udah. Pematerinya keren banget. Anjir, gue kangen Villa Aska. Kemarin gue dari sana. 2 minggu.